Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan sampai detik ini, dan insya Allah telah memasuki tahun yang baru, di bulan yang baru, di hari yang baru dalam penanggalan kalender Hijriah Islam 1 Al-Muharram 1446 Hijrah. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang hidup sampai berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, sampai detik ini kita yang masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah sampai detik ini, kita masih diberikan kemampuan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya inti kehidupan kita. Letaknya pada ibadah. Itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas mereka sebagai ibadah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kelengkapan hidup kita itu tolong dicatat baik-baik, desainnya itu untuk memudahkan ibadah. Dan para ulama pun mulai yang mengajar lewat tulisan, menulis kitab, sampai yang mengajar dengan lisan, seperti saat ini kita saling belajar, tujuannya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bahkan nulis kitab pun itu diniatkannya sebagai ibadah. Imam An-Nawawi ketika menulis di antara sekian karyanya, ketika menulis Riyadhus Shalihin 1896 hadis, itu dalam muqaddimahnya betul-betul menekankan tujuan berkehidupan itu, dan diharapkan dengan belajar dari Riyadhus Shalihin itu kita bisa meningkatkan ibadah. Ditekankan oleh beliau. Semua hampir ulama-ulama kita menuliskan kitab itu bukan untuk tujuan dunia. Saya sampai detik tadi akan berangkat tuh masih banyak bermuhasabah. Kami dari pesantren hari Kamis, Bu, Bapak, teman-teman, mampir sebentar ke Bekasi, malam langsung berangkat pakai darat ke Lasem, Jumat pagi sampai, kemudian berangkat lagi, Sabtu esoknya, istirahat sebentar, berangkat lagi ke Solo, ke Boyolali, kemudian baru landing tadi malam, dapat kabar banjir, jadi saya nginep di sini. Nah, alhamdulillah. Jadi pakaian dibawa ke sini, mau berangkat itu masih muhasabah. Muhasabah sederhana. Apakah niat mengajar ini mencari dunia atau mencari akhirat? Itu renungan dasar yang selalu ulama-ulama kita dari sejak dulu itu menghadirkan itu. Jangan sampai gagal. Muridnya mencari akhirat, gurunya mencari dunia. Itu yang fatal. Ya, untuk itu saya ingin mengingatkan dengan mengawali perjumpaan kita di duha kali ini dengan mencoba untuk memberikan penguatan pada diri kita, jangan sampai gagal fokus dari tujuan pokok kita berkehidupan. Ayat ini kalau kita bawa dalam pemahaman singkatnya begini, kalau ada orang hidup tapi tidak ibadah, itu seperti tidak hidup. Itu kan tujuan pokoknya untuk ibadah. Gambaran bahasa kitanya begini, Allah menyampaikan, aku tidak ciptakan engkau kecuali untuk ibadah. Jadi kalau ada yang tercipta tidak mau ibadah, itu seakan tidak terangkat di hadapan Allah semua tindakan dan perilakunya. Itu poinnya. Karena itu, simpulkanlah semua instrumen kehidupan. Perangkat-perangkat yang memudahkan kita hidup itu, simpulkan untuk membantu kita mudah dan giat beribadah kepada Allah. Jadi kalau Anda misal, dalam harta benda mendapatkan peningkatan, harta bertambah, itu seyogyanya bukan ingin membuat Anda kaya, bukan. Tolong catat baik-baik ya. Bukan ingin membuat Anda kaya.
Karena sejak roh itu mulai disatukan dengan jasad kita, tertanam dalam tubuh, rizkinya sudah dituliskan. Nggak akan berubah. Jadi Anda mendapatkan penambahan harta pun tidak akan menambah kuantitas rizki yang telah Allah tetapkan sebelum kita menjalani kehidupan di bumi ini. Jadi kalau nambah itu memang sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Walladzi qaddara fahada. Kan kita baca itu minimal dalam subuh atau juga dalam kesempatan Jumat surah Al-A'la itu. Ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Urut sekali. Urut. Ya, engkau banyaklah bertasbih kepada Allah yang Maha Agung, yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakan penciptaan itu. Dalam rangka menyempurnakan itu, diberikanlah kadar yang membuat engkau itu nyaman dan mudah ibadah dalam berkehidupan. Di antara kadar itu adalah rizkinya. Ya, di antara kadar itu adalah ajalnya. Nanti tafsirnya dalam hadis Nabi yang paling cepat ditemukan di Al-Arba'in misalnya, itu ada nomor hadis yang keempat di Al-Arba'in. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mulai terbentuk 4 bulan dalam kandungan ibundanya, maka roh ditiupkan dan kemudian ditetapkan 4 hal. Nah, ini yang ditetapkan sesuai ukuran. Yang pertama itu ajalnya, kemudian rizkinya. Jadi kalau ditetapkan oleh Allah misalnya hartanya sekian, nambah, betul kita ikhtiar, kerja, belajar, kan? Kemudian berikhtiar maksimal, dapat rizki, dapat rizki. Tapi rizki yang Allah berikan itu hakikatnya bukan ingin menaikkan status kita dalam pandangan manusia dengan istilahnya menjadi lebih kaya, bukan. Justru naik itu supaya ada jenis ibadah baru yang melengkapi ibadah-ibadah kita sebelumnya. Misal, sebelumnya belum pernah infak karena belum ada yang diinfakkan. Belum pernah zakat karena belum ada yang dizakatkan. Baru ibadah fisik saja, sholat. Ya, zikirnya dengan lisan. Bentuk zikirnya ya tasbih, tahmid, istighfar. Kemudian selama berkehidupan dinaikkan oleh Allah sesuai kadar tadi. Hartanya ditambah. Nah, itu fungsi penambahan itu bukan ingin mengupdate status sosial kita. Ini dalam kacamata agama ya. Ya, bukan dalam pandangan kehidupan duniawi, bukan. Kalau manusia kan punya istilah-istilah sendiri. Nah, dalam pandangan agama, singkat tujuan hidup kita untuk ibadah. Kalau ada tambahan harta, artinya pesan dari Allah untuk menggunakan harta itu sebagai ibadah. Pandai-pandailah melihat ketika harta bertambah, keluarkanlah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang membimbing kita untuk menggunakan harta ini sebagai bagian dari ibadah. Bentuknya apa? Ya, nanti tidak akan pernah terpisah dengan kehidupan dunia, akan mengiringi. Jangan langsung ujuk-ujuk dapat 1 miliar langsung sedekahkan semua, tidak. Ya, ada bagian-bagiannya, pokok-pokoknya. Ya, ada misalnya yang infak wajib ke rumah, Quran surah 4 ayat 34. Infak yang area terdekat, Quran surah kedua ayat 215. Infak jauh, Quran surah kedua ayat 261 misalnya, dibagi bagian kehidupan itu. Mana yang wajib dikeluarkan, itu untuk keseimbangan hidup. Dan sama saja, Anda tidak beribadah pun, misal punya harta 1 miliar, ingin dipakai keluarga, tidak diniatkan ibadah pun, dipakainya makan, dipakainya minum. Anda niatkan ibadah, dipakainya sama pada hal yang baiknya, tapi punya poin lebih. Alhamdulillah. Jadi Anda mau bersin, mau tidak, ya tetap sama. Bedanya kan dijawab atau tidak, kan? Itu saja. Nah, sama kan, dapat harta dipakai ke rumah juga, nafkah juga, kan? Nah, itu gambarannya. Demikian kalau ada kedudukan naik, ya mohon izin, mohon maaf, kedudukan ada promosi jabatan, mau di kantor, di birokrasi, artinya mohon maaf, kesempatan ibadahnya itu semakin meningkat. Karena kedudukan itu bukan di lisannya nanti, ya, tapi bisa jadi di tangannya. Dengan tanda tangan itulah kemudian bisa menjadi bagian dari ibadahnya. Dengan keputusan di situ ada ibadahnya. Ketika Anda niatkan pekerjaan itu untuk ibadah kepada Allah, otomatis satu, yang maksiatnya hilang. Gak mungkin kan ibadah korupsi. Gak mungkin. Mustahil gitu kan. Gak mungkin ibadah itu bermaksiat, ya, berzina, menipu dan sebagainya. Tidak mungkin. Dalam kesempatan yang sama, orang yang punya kedudukan niatnya ibadah pasti jadi orang baik.
Kalau dia memimpin akan memimpin dengan cara yang baik. Yang kedua, dia mendapatkan ridha Allah sebagai bekal persiapan pulang. Nah, yang saya maksudkan, semua apa yang kita dapatkan selama ini coba ditimbang-timbang, jangan-jangan lebih banyak porsi dunianya dibandingkan dengan kewajiban ibadahnya. Itulah yang kita cek ulang, sehingga kita menemukan kesejatian iman kita sampai detik ini sebelum kita kembali ke kediaman kita masing-masing. Nah, sejatinya iman sehingga naik derajat itu, ketika derajat di sisi Allah naik, imannya menguat, kesalahannya dihapuskan. Berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau sudah kita menemukan esensi kehidupan kita, oh saya tahu diciptakan untuk ibadah, supaya jadi orang baik, besok-besok akan meninggal, setiap mau ke sini lewat kuburan diingatkan kan? Kan? Besok saya akan ada di situ. Yakin besok? Nah, kalau kita sudah evaluasi, kita menemukan inti kehidupannya, baru kita sadar, oh selama ini, mohon maaf, takwa saya kurang. Selama ini sholatnya kurang. Selama ini mengelola harta kurang. Selama ini menyambung silaturahim kurang. Saya ingin berubah menjadi mukmin yang sesungguhnya, muslim mukmin yang sejati, yang dengan itu saya kenal Allah, ibadah saya meningkat, keburukan saya hilang, kebaikan saya naik, diangkatlah derajat saya oleh Allah. Itulah kesimpulan ayat di Al-Anfal yang tadi Anda baca. Dari ayat 1 sampai 5 itu. Jadi kalau Anda berdoa di akhir dengan doa penutup khatmil Quran supaya dapat cahaya, dapat rahmat, maka praktekanlah apa yang tadi telah Anda bacakan dan apa yang saya jelaskan dalam pembuka pengajian kita di duha ini. Jadi kalau Anda hanya baca, insya Allah dengan keikhlasan dapat pahala. Tapi kalau Anda amalkan isinya, setelah baca 5 ayat itu keluar dari sini, menyambung silaturahim lebih baik. Punya masalah dengan orang tua, selesaikan. Dengan teman, urai lebih baik. Takwa yang kurang, tingkatkan. Yang paling pokok, sholat. Sholat dulu, kalau sholatnya sudah bagus, yang lainnya akan ikut. Harta kelola dengan baik. Setelah itu derajat akan diangkat oleh Allah. Pasti akan berubah teman-teman. Bapak Ibu nggak percaya, sholat yang baik, tata harta dengan baik, kata Allah. Bangun relasi dengan baik. Setelah itu konsisten jaga. Aku pasti akan rubah engkau menjadi lebih baik. Kekuranganmu aku perbaiki, derajatmu aku angkat, dan engkau terjaga dalam keadaan bahagia dan sukses sampai pulang. Tidak cukup dengan amin. Catat itu baik-baik, nanti amalkan. Ya. Maksud saya tadi dengar di belakang yang Bapak Ibu bacakan. Jadi saya menginginkan kita paham, kita mengerti, sehingga terjadi perubahan yang bisa kita bawa pulang. Baik, insya Allah kita akan memulai di hari ini dengan surat yang baru, di hari yang baru, di tahun yang baru, di bulan yang baru. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru dari amal soleh yang bisa kita tampilkan dari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai hari ini dengan melanjutkan pada surah yang ketiga dari pengkajian kita, Juz' Amma, juz ke-30 di dalam urutan mushaf Al-Quran, yang telah kita tuntaskan surah pertama An-Naba, kemudian An-Nazi'at, dan sekarang kita akan masuki surah Abasa. Mohon dipersiapkan hatinya dengan baik, pikirannya jangan jernih. Bila ada catatan, mohon disiapkan catatan. Mudah-mudahan apa yang akan kita mulai diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya ingatkan waktu kami terbatas hari ini, saya akan agak lebih cepat karena menjadi saksi pernikahan. Jadi ya makanya pakai begini. Cuman dasinya tadi saya copot memang sengaja. Takutnya disangkanya pengantinnya gitu ya. Dan sudah. Saya punya 1 istri dan 5 orang anak coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Abasa. Kita akan bagi 3 pembahasan ini. 1, tentang latar belakang surah. Mengapa surah ini diturunkan, dalam kondisi apa, keadaan bagaimana. Yang kedua, tokoh dan keteladanannya terkait surah. Adakah kaitan surah ini turun dengan tokoh tertentu misalnya? Kemudian apa keteladanan dari tokoh ini yang menjadi inspirasi bagi kita dalam kehidupan? Sehingga kita mengenal Quran itu bukan hanya bacaannya, tapi kita mengenal latar belakang turunnya kapan, dalam kondisi bagaimana, siapa yang dimaksud ayat ini,
keadaannya apa, sifatnya bagaimana. Baru yang ketiga kita akan uraikan maknanya secara mendetil berdasar keterangan para ulama-ulama yang bersanad dalam tafsirannya. Nah, ini sanad ini penting untuk saat ini karena memang kondisinya kita akan menemukan beragam bentuk pengajaran dan mungkin sosok-sosok yang mengajar, sehingga dalam bentuk beragamnya sosok ini mesti ada standar. Ya, kalau tidak nanti repot. Mesti ada standar yang diisyaratkan oleh Nabi bagaimana sosok yang menjadi panutan dan acuan bagi kita itu untuk mengambil ilmu darinya. Nanti para ulama membuat kitab khusus. Ya, Imam An-Nawawi misalnya membuat kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu membuat kualifikasi kalau nanti cari ulama, itu standarnya beliau berikan ada beberapa hal. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu atau takammalat ahliyatuhu. Ya, dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar kecuali satu dari seorang sosok guru itu yang punya kepakaran di bidangnya. Nah, kepakaran ini nanti diikat oleh para ulama kita, termasuk Al-Imam Muslim bin Hajjaj itu ketika menuliskan Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi 9 jilid. Di jilid pertamanya itu di pembuka muqaddimah langsung mengutip perkataan ulama yang lain dan membuatkan subbab di dalamnya. Ya, subbab itu memberikan kesan yang kuat tentang runtutan namanya sanad. Ya, runtutan sumber pengetahuan yang tersambung sampai ke sumber aslinya. Babul isnadi minad din. Bab sanad itu termasuk bagian yang pokok dalam ilmu agama. Ya, maka dikutiplah pernyataan Ibnu Sirin rahimahullahu taala ketika mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, runtutan guru yang tersambung sampai ke atas untuk memastikan sumber pengetahuan benar itu bagian yang pokok dari agama ad-din. Kalau nanti tidak terkualifikasi dan tidak terverifikasi, tidak bisa dipastikan nih dari siapa belajarnya, nanti seseorang bisa berkata apa maunya. Ya, itu poinnya. Misal begini, mohon maaf. Di Islam itu kan menariknya semua turunan pengetahuan yang terkait dengan pengajaran ibadah itu ada sumber turunannya langsung yang tersambung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya informasinya ya Bu, Pak. Informasinya itu yang saya maksud misalnya gini, kalau Al-Qur'an firman Allah kan? Jelas ya? Berarti sumbernya dari siapa? Allah kan? Allah menurunkan pada siapa? Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril kan? Baik, sekarang sosok Nabi Muhammadnya ada nggak? Ada. Tempat lahirnya ada sampai sekarang. Kehidupannya ada. Ada kan? Berarti kita nggak bisa tolak sosoknya ada kan? Nah, pembuktian pertamanya benar kan? Baik ya, sekarang tahu dari mana Al-Quran yang sekarang kita bacakan itu benar-benar yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, untuk membuktikan itu benar, mesti ada urutan. Kan kita nggak pernah ketemu Nabi. Ya kan? Maka kita terima dari si fulan, guru si fulan, terima dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya di dalam Islam, ketika disebutkan dari si fulan itu, satu tercatat, dua terlacak. Ya, jadi dipastikan benar enggak terima dari si fulannya ada. Benar enggak pernah belajar? Apa buktinya si fulan itu pernah belajar menerima Quran begini? Setiap masanya diurut. Oh, si fulan menerima dari gurunya si fulan. Betul nggak gurunya ada? Terus sampai ketemu ke Nabi. Nah, ini tidak ditemukan di keyakinan manapun kecuali di Islam. Silahkan Bapak Ibu boleh cek. Jadi terjaga Al-Quran itu baik bacaannya yang kita bacakan ataupun juga rangkaian mushaf tulisannya yang dituliskan sampai sekarang. Jadi kalau orang lupa diingatan bisa lihat tulisan salah bisa dibenarkan oleh ingatan karena terjaga dengan rumus ini. Itu yang dimaksud firman Allah Quran surah 15 di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Demi keagunganku aku turunkan Quran itu untuk pengingat engkau, panduan berkehidupan. Dan aku jaga Al-Quran itu ya sampai kalian selesai menjalani berkehidupan sampai kembali kepada Allah. Jadi langsung dijaga karena itu lafadznya itu tidak akan pernah berubah sejak awal diturunkan sampai kini. Ya, dalam berapa riwayat pun, riwayat itu perbedaan bacaan
yang terkodifikasikan. Kodifikasi itu yang terhimpun semuanya dan semua dicek kebenarannya, baik Nabi dicek oleh malaikat Jibril, nanti bacaan Nabi ke sahabat-sahabat dicek oleh Nabi sampai kembali kepada kita sekarang. Jadi mau dibaca misalnya menggunakan A wadduha atau E wadduhe, karena cara baca ini memudahkan masyarakat yang dialeknya berbeda. Ada yang nggak bisa A, dibacanya pakai E, tapi tidak merubah makna. Nah itu semuanya yang tadi saya sebutkan terjaga sempurna dan ada sanadnya sampai sekarang. Ya. Kemudian Nabi memberikan penjelasan dari Al-Quran. Penjelasan Nabi ini secara singkat disebut hadis. Disebut apa? Hadis. Nah hadis pun Anda bisa bayangkan, penjelasan saja dari Al-Quran berupa hadis Nabi, kita pun punya sanad juga, diverifikasi lagi. Ini klaim Anda atau benar Nabi yang sampaikan? Misal, kita kan ngaji Al-Quran ya. Nabi memberikan keutamaan Al-Quran itu bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Batuk sekali, tersangkut. Batuk kedua, tanda. Nah, batuk ketiga belum datang juga tuh. Yang keempat diberi penjelasan. Ada yang nyangkut kayaknya, Pak. Ya, fokus lagi. Nggak usah ngelihat ke belakang. Nggak ada apa-apa. Ini, sekarang Nabi menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan Nabi disebut apa? Hadis. Tadi ada penjelasan Nabi kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara Anda. Jadi kalau ingin menjadi yang terbaik, rumusnya sederhana. Pelajar yang terbaik, ayah terbaik, ibu terbaik, pengusaha yang terbaik, ya, pejabat yang terbaik, guru yang terbaik, murid yang terbaik. Dan ini sudah terbukti sepanjang zaman. Kalau ingin yang menjadi yang terbaik di bidangnya dalam setiap era, rumusnya satu. Belajar Al-Quran dengan benar. Saya ulangi, belajar Al-Quran dengan benar, kemudian praktekan. Ajarkan, praktekan. Misal, Anda pelajar ini, mau di sekolah, mungkin SD, SMP, SMA, atau di kampus-kampus, ingin menjadi yang terbaik dalam dunia pembelajaran. Ingin cepat hafal, mudah memahami materi, kan? Nah, Anda keluarkan ayat-ayat Quran yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti ada ayat-ayat membimbing kita, cara belajar yang benar bagaimana, cara mengatur waktu seperti apa, cara memetakan pelajaran dengan hobi kita, dan cara menjadikan itu mencapai target kita bagaimana. Hadisnya keluarkan. Kalau kita menunggangi ayat-ayat tadi dan hadisnya, itu Anda berpotensi menjadi yang terbaik di zamannya dalam bidangnya. Itu sudah terbukti dalam sejarah. Silahkan teman-teman cek dari zaman Nabi ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai orang-orang sukses di masa lalu, itu mereka selalu memulai dengan Al-Quran. Jadi apapun. Mau jadi dokter, ya, jadi pemikir, jadi insinyur, jadi ilmuwan, itu rata-rata sejak kecil tuh mulai dari Quran, usia 7 tahun. Rata-rata. Artinya, kalimat yang Nabi sampaikan sebagai penjelas dari keutamaan Al-Quran itu valid, sahih. Hanya kita tanya, kita menemukan di situ dari siapa? Sementara Nabi sudah meninggal, nggak pernah ketemu kan? Ya kan? Nabi kan sampaikan pada sahabatnya yang mulia, ya kan? Sahabat menyampaikan kepada teman di generasinya. Nanti ketemu generasi baru tabi'in, ya, sebelum meninggal ketemu diajarkan. Ada yang mencatat, menuliskan pengajaran itu, bukunya sampai ke kita, atau orang yang menerima langsung kita temui, dari situ kita belajar. Itulah sanad. Misal, di antara yang menuliskan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, terdapat nomor hadis di nomor hadis 5027. Imam Al-Bukhari sendiri tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena masanya cukup jauh kan? Oke? Maka beliau menerima dari siapa? Menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari siapa? Dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari siapa? Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari siapa? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan menerima dari siapa? Radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi. Nah, itulah sanad. Itulah sanad. Nah, ini
yang kita miliki dalam Islam. Jadi berbahagialah semua bagian dari keilmuan kita di Islam, baik yang menjelaskan Al-Quran ataupun hadis, itu sudah ada polanya, pedomannya, dan pokoknya yang kaidahnya disepakati dari sejak era Nabi diajarkan pada sahabat sampai dikumpulkan oleh ulama kekini. Standarnya sudah ada. Nah, yang menjelaskan penjelasan Nabi itu sampai setiap generasi, itu yang disebut ulama. Itulah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis riwayat sahabat Abu Darda, didokumentasikan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, itu diurut dari mulai belajar sampai jadi ulama. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu baru mau berangkat belajar. Kemudian yang menarik kalimatnya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan bi talibil ilmi. Itu baru persiapan berangkat sampai belajar. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Itu dalam proses belajar sampai mau pulang dapat anugerah. Setelah itu dia pulang dapat sesuatu, berubah menjadi yang punya ilmu, jamaknya ulama. Nah, inilah yang meneruskan risalah Nabi untuk mengajar. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Standar ulama yang disebut oleh Nabi itu mewariskan nilai-nilai kenabian. Jadi bukan hanya ilmunya saja. Nah, standar ilmunya apa? Standar ilmunya tadi ada yang ditetapkan dengan kepakaran tertentu dan belajarnya dari guru-guru yang jelas ke atasnya. Jadi bukan kreasi sendiri, bukan cocok logi. Ya, gitulah kurang lebih ya. Jadi yang diajarkan dari siapa? Fikih dari siapa? Hadis dari siapa? Tafsir dari siapa? Ya, jadi tidak nanti membawa suasana pribadi, persepsi pribadi, sehingga semua orang bisa berpendapat tentang agama. Jadi rumit nantinya, versinya jadi banyak. Ya, yang ini makoli, yang itu makoli kan? Yang ini makolah, gitu, kan repot gitu. Nah, oleh karena itu, paham ya? Nah, oleh karena itu ada standar keilmuan. Standar. Wa dhaharat diyanatuhu, standar keduanya itu nampak selain kealimannya juga nampak kesolehan ibadahnya. Kalau dalam bahasa Quran khasyah. Yang mau jadi ulama nih, standar ini paling penting yang disebut oleh Quran. Quran surah Fatir, surah ke-35 ayat 28 menjelang akhir. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling khusyuk, khasyah, takut yang dihasilkan dari ibadah. Khasyah itu sifat takut yang dihasilkan dari ibadah. Ya, kalau ibadahnya disebut khusyuk, salat khusyuk. Ya, kan ada salat yang cuma turun naik. Ya, yang diingat dunia. Jadi sifat ihsannya hilang, yang muncul sifat duniawinya. Baru takbir sudah ingat kreditan, ya kan? Parkiran motor di mana dan sebagainya sampai ujung. Nah, sifat khusyuknya, tawakal pasrahnya, ingat Allahnya berkurang. Ya. Nah, kalau kita rubah menjadi lebih khusyuk seperti Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanit di situ khasyi'in. Ya, yang taat. Salatnya digunakan untuk menaati Allah. Kalau sudah dapat terasa kenikmatan dalam diri kita, jiwa kita berubah lebih nyaman, iman semakin naik. Ketika iman semakin naik, itulah kemudian sifat khusyuk dilekatkan oleh Allah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk karena tersambung dengan Allah melahirkan sifat namanya khasyah. Ya, tersambung, terkoneksi, ingat Allah. Jadi ciri orang berhasil salatnya itu selesai salat ingat Allah. Quran surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau Anda selesai menunaikan sholat, maka ciri keberhasilannya Anda terhubung dengan Allah, ingat. Kenapa setelah sholat ada tuntunan zikir? Karena ada orang selesai sholat belum tersambung dengan Allah. Itulah sebabnya kalimat pertamanya istighfar, minta ampun, karena seharusnya dalam sholat tadi sudah nyambung. Ada bagian yang tidak nyambung, dia istighfar. Setelah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dia bacakan ayat kursi, kan? Dia bacakan al-ikhlas, al-falaq, kemudian an-nas, supaya bisa terkoneksi. Orang yang sudah tersambung dengan Allah muncul sifat khasyah.
Kalau mau bicara nggak pantas, takut karena merasa didengar Allah. Nyambung. Keluar dari masjid, nggak mungkin cari sendal orang lain. Ya ini nyata, karena merasa dilihat. Jadi kalau keluar dari masjid sudah benar, masuk rumah pasti benar. Masuk kantor pasti benar. Jangankan keluar untuk ambil sendal, Anda keluar dari pintu, atau Anda keluar dari lantai itu, pagar di situ, itu pasti nggak mungkin kaki kanan, pasti kiri saat keluar. Karena merasa dilihat Allah. Standar muslim itu tinggi, teman-teman. Tinggi sekali. Nah, inilah khasyah. Nah, ulama yang benar itu bukan hanya pakar ahli di bidang ilmunya, tapi zaharat diyanatuhu. Ya, sifat khasyahnya muncul. Keagamaannya terjaga, salatnya nampak, ya. Bukan hanya alim dalam ilmunya, tapi dia berfatwanya itu hati-hati. Allah ridha atau tidak. Bicaranya hati-hati, timbangannya itu tinggi. Setelah itu apa? Tahaqqaqat ma'rifatuhu. Dia kenal dirinya. Dia tahu dia hamba. Ya, kalaupun mengajar, bukan mencari untuk popularitas, bukan takut kehilangan jamaah, bukan karena takut kehilangan ya, posisi dan sebagainya, bukan. Dia tahu dia hanya seorang hamba, diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Poin untuk dia bawa pulang dari ilmunya. Kalau punya kedudukan, dia tahu dia hamba, bukan seorang tuan. Ya, ada namanya ulama besar, namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini, Bapak Ibu, itu orang kaya, punya kedudukan asalnya, senangnya pesta. Hampir tiap malam pesta. Anggap ini mukadimah kedua ya. Pesta terus sampai satu malam, dalam pesta yang sangat busy, ya, minum macam-macam segala rupa, datanglah seseorang, seperti kakek lah gitu ya, pakaiannya sederhana, lewat rumahnya. Ketok pintu, karena bising tadi, ini bukan tetangganya, cuma orang lewat saja, ketok pintu, cuma ngetok nanya pengawalnya. Yang punya rumah ini siapa? Oh, kamu nggak penting lah, bla 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 bla, dia. Nggak, saya cuma mau tanya, beliau ini orang merdeka atau seorang hamba? Itu aja. Orang merdeka atau seorang hamba? Udah nggak penting, sana-sana diusirlah orang itu, kan? Kemudian dengan angkuhnya pengawal ini kembali lagi. Nah, inilah kalau Allah sudah ingin memberikan hidayah, itu jalannya pasti akan bertemu. Tiba Bishr al-Hafi turun, nanya, kenapa tadi? Ditanya, cuma seorang kakek kok. Ya. Kenapa? Dia cuma nanya iseng-iseng aja. Apa pertanyaannya? Cuma nanya, tuan ini seorang hamba atau orang merdeka? Orang bebas. Itu kalimat itu menghujam pada jiwanya. Perhatikan. Orang yang ikhlas, yang baik, yang makanannya selalu halal, yang tujuan dan niatnya selalu baik, maka setiap kalimatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai kepikiran, tapi menghujam ke dalam qalbu. Jadi kalau suami istri dialog, ada sesuatu yang nggak pernah sampai pada jiwanya, coba dicek. Mungkin niatnya kurang baik, makanannya kurang sehat, orang tua ngasih tahu anak sulit didengar. Bukan dalam konteks ketaatan. Kadang ada anak-anak yang di depan itu seperti acuh, di belakang dia mengerjakan. Ya, coba dicek. Mungkin ada sesuatu yang dimakan kurang baik, atau perlakuan yang kurang elok. Maka menghunjam pada jiwanya, dikejar. Kemudian mana kakek itu dikejar keluar tanpa alas kaki. Karena itu disebut al-hafi, yang ngejar-ngejar orang dengan bertelanjang kaki. Dikejar sampai ketika ketemu ditanya lagi. Jauh, udah jauh. Ditanya, apa yang tadi Anda tanyakan kepada pengawal saya? Enggak kok, saya cuma nanya, Anda itu seorang hamba atau orang merdeka? Langsung jatuh tersungkur, nangis beliau, tobatlah di situ. Paham nggak maksudnya apa? Kalau Anda orang merdeka, tidak merasa punya Tuhan, silahkan bebas mau ngapain. Anda mau mabuk, mau minum, mau zina, mau macam-macam, silahkan, karena Anda bebas, Anda merdeka. Bahkan ada yang merasa seperti Tuhan, Anda bebas, silahkan aja. Cuma kalau Anda merasa seorang hamba yang dicipta dan punya Tuhan, apakah pantas berlaku seperti ini? Ya? Itulah yang menjatuhkan beliau kemudian tersungkur, merubah hidupnya dari seorang ahli pesta menjadi ulama masyhur di zamannya dan dikenal sampai dengan kini. Dan hidupnya sejak saat itu berubah menjadi zuhud. Ya, menggunakan hartanya dengan ketaatan pada Allah, ilmunya bertambah. Anda bisa bayangkan seorang ahli pesta, ahli mabuk, kumpul dengan pelaku maksiat, tiba kemudian berubah menjadi seorang alim, ulama yang melintasi zaman. Jadi jangan Anda simpulkan kalau ingin menjadi ulama harus menjadi seorang anak dari ulama lagi. Bisa terjadi demikian, tapi tidak sedikit ayah-ayah yang biasa, yang pedagang, yang jaga toko, ya kan? Yang serabutan,
Justru ketika diniatkan ikhlas mendidik anak karena Allah jadi sesuatu. Itulah wa tahaqqaqat ma'rifatu, dia kenal dirinya. Anda kenali dulu diri Anda. Mau kemana hidupnya? Kan udah tahu besok mau meninggal. Pilihan kebanggaan di hadapan Allah mau ngambil apa? Kalau mau dengan harta, silahkan. Dagang yang betul. Dagang yang jujur. Dapatkan yang halal. Gunakan untuk ibadah. Jadi pulang kepada Allah itu punya kebanggaan. Anda kalau dihisab, di hadapan Allah itu berdua dihisab ini, apa yang Anda banggakan di hadapan Allah? Bekalnya mau bawa apa? Silahkan kerja kantoran, silahkan kerjakan yang halal, niatkan ibadah. Jadi saat pulang, dibuka kitabnya, dibuka keterangannya, Anda sendiri kan mulutnya nggak bicara, tapi kan kebanggaan. Yang paling indah kan bukan saat Anda bicara, saat yang di sekitaran Anda menyatakan tentang dan menyaksikan tentang kebaikan kita. Itu lebih bangga. Antum diviralkan nih, pakai mikrofon sekarang, sebagai orang baik, bangga nggak? Bangga disebut kebaikannya. Bahkan diumumkan di televisi, dapat penghargaan, bangga kan? Ya, ketimbang antum menyatakan sendiri, undang wartawan. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah saya orang baik ya. Saya sudah menyumbang ini, nyumbang itu. Gak ada kebanggaannya. Tapi kalau orang lain mengumumkan, pihak lain menyatakan, Anda merasa nyaman kan, senang. Bagaimana ketika mulut dikunci? Al-yauma nakhtimu ala, mulutnya dikunci. Kuncinya apa Ustadz? Gembok apa? Enggak penting. Pokoknya mulut gak bisa berkata apapun. Yang bersaksi apa? Bagian tubuh, perangkat hidup, kitabnya ditampakkan, catatannya ada, semua bersaksi, termasuk ini yang kita pijak. Karpet, pijakan, semua yang basah, yang apa, yang kena hujan, itu bicara. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Semua bicara. Semua bicara. Pada hari itu semua bicara, memberikan kesaksian tentang perilaku kita. Nah, itu cari kebanggaannya apa? Nah, sekarang banyak orang yang sudah ingin berubah dan dia memulai dengan Quran, sholat Quran, sholat Quran. Ya, kami siapkan tim itu untuk, masya Allah, ya, mengajak kembali yang keluyuran malam, ibu, bahkan yang di, mohon maaf, yang sedang pesantren di LP gitu, kita kirimin buku hafalan Quran. Yang tadi yang pertama kita sampaikan mau cari apa, berapa kebutuhan sebulan, udah tinggalkan itu, cuma minta satu, ngaji aja, ngaji. Sembako dikasih. Anda bayangkan dari yang malam berkeluyuran mengerjakan maksiat, sekarang sudah ada yang hafal Quran 5 juz. Ya. Bahkan ada yang di LP itu ada yang khatam Quran 30 juz. Ada yang hafal setengah Quran, ada yang hafal 30 juz. Jadi kalau kita yang sekarang ada dan merasa diri baik, tidak memulai, Anda tertinggal. Kenali diri kita, Anda hamba atau orang bebas? Orang bebas terserah. Mau ikut pengajian silahkan, tidak silahkan. Tapi kalau merasa hamba, apa yang kita pelajari mesti merubah kita lebih baik sebelum pulang. Itu poinnya. Yang terakhir, washtaharat siyanatuhu. Kalau sudah ilmunya dapat, agamanya kuat, kenal dirinya, akhlaknya pasti baik. Karena itu ngaji ke ulama itu bukan karena ilmunya pintar saja, lihat akhlaknya juga. Kata-katanya bagaimana, jadi teladan atau tidak, sehingga nanti tidak menjadi fitnah. Paham? Nah, jangan sampai setelah belajar keluar kok saling mencela, keluar saling mengejek, nggak dapat apa-apa. Ya, nah ini yang saya maksudkan tadi. Dari saat kita membuka, saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita pelajari bukan karya pribadi, bukan keterangan-keterangan kita sendiri, tapi mesti ada kaidah yang tersambung pada apa? Ya, pada ketetapan yang telah baku, ya, dan dijaga dari setiap generasi oleh para ulamanya sampai tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya membuka ini dengan kuat karena sekarang kontroversi seputar itu sudah pada masanya. Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari akan tiba satu masa saat yang pakar-pakar sudah mulai menghilang, muncul yang tidak jelas. Ya, kalau itu muncul nggak usah kaget, artinya nabinya benar. Yang kaget itu selalu ada pengikutnya. Itu yang bikin pusing. Ya. Nah, sekarang kita tinggalkan itu semua, kita ambil kaidah yang benarnya, kita masukkan dan terapkan kaidah itu pada pendalaman surah Abasa. Kalau saya kasih corak di atas ini, artinya ain ya, Pak Ibu ya. Kalau ada alif begini, saya kasih corak begini, artinya apa? Ain. Ain. Ya. A, ya. Beda dengan A. A di sini, A di sini.
Wastul khalaq sama dengan ha. Ya. Ini lampu caang. Caang. Ya, a dengan a. Surah Abasa. Kita kenalan dulu dengan surahnya. Silakan kalau mau dicatat. Surah Abasa. Surah Abasa termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Masih ingat pelajaran di awal? Yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena sebelum hijrah itu keadaan Nabi tinggalnya di Mekah, ya, maka surah yang turun di Mekah. Artinya posisi surat ini saat diturunkan Nabinya berada di mana? Mekah. Jelas ya? Terbayang ya? Jadi surahnya turun di Mekah sebelum Nabi hijrah disebut dengan Makkiyah. Urutan saat diturunkannya, bukan yang sekarang tersusun di mushaf ya, saat diturunkannya. Kan saya pernah ceritakan saat turun, kemudian setelah itu disusun semua urutan ini, diberikan petunjuk oleh malaikat Jibril, susunannya begini, dan jadilah keistimewaan dan kesempurnaan mukjizat Al-Quran. Baik. Urutan turunnya yaitu yang ke-24 setelah An-Najm. An-Najm ke-23, baru ke-24-nya Abasa. Sebelum An-Najm Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas 22, 23-nya An-Najm, 24-nya Abasa. Pelan-pelan. Yang pertama apa? Al-Alaq. Ya. Yang kedua Al-Qalam. Yang ketiga Al-Muzammil. Keempat Al-Mudaththir. Ke-24 ini Abasa. Oke. Turunnya di mana? Mekah. Nian. Baik. Kemudian urutan saat turun ke berapa? Ya, urut ke-24. Pelan-pelan dulu ya. Sebentar. Di Mekahnya di mana posisinya saat turun? Ya. Nah, ini kita deskripsikan, tapi nanti detail presisinya wallahu alam. Cuma kalau ngelihat ke situasinya saat turun, kemungkinan potensi besarnya yaitu di lokasi yang kita tunjukkan. Jadi ini turun saat Nabi sedang fokus memberikan pencerahan dan penjelasan kepada tokoh-tokoh utama di Quraisy pada masa itu. Ada pembesar-pembesar ya yang dijadikan sebagai acuan dalam pedoman berkehidupan di masyarakat Quraisy pada masa itu. Di antara mereka ada Amr bin Hisham. Ya, pernah dengar namanya? Ya, kalau Abu Jahal pernah dengar? Nah, ini nama aslinya. Nggak pakai oh. Abu Jahal. Jelas? Dah, namanya Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham. Jadi kalau Abu Jahal itu lakabnya, gelarnya, karena memang orang ini diberi pengetahuan tentang apapun seputar Nabi, yang semua lawan yang lain bahkan membenarkan, dia tetap menganggap semua salah. Pokoknya semua yang keluar dari sosok Muhammad SAW itu salah apapun itu. Makanya kalau ada orang bodoh, nah ini bapaknya, ya kan? Kan angkuh itu menolak kebenaran, ya kan? Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu angkuh. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Kemudian ada lagi Syaibah, ada lagi Utbah, ada lagi Walid bin Mughirah, ya, diantaranya, dan beberapa yang lain. Sudah? Nah, ini diantara pembesar-pembesar yang pada saat itu sedang diberikan pencerahan dan penjelasan dari Nabi SAW seputar ajaran
Islam. Nah, saya mau katakan begini, menunjuk pada lokasi. Pembesar-pembesar ini kalau kumpul, itu ada tempatnya, tempat mereka kumpul. Biasanya mereka rapat di situ, memutuskan perkara di situ. Nah, mohon izin untuk sekedar memberikan deskripsi lebih jelas, penjelasan lebih terang lagi. Jadi setiap suku, biasanya tokoh-tokohnya nanti diutus. Ada utusan-utusannya. Misalnya suku A, suku B, kalau kita tuh RTA, RTB dan seterusnya, nanti kumpul satu tempat. Di tempat itulah mereka diskusikan tentang tata kelola kehidupan. Ini ada masalah apa, solusinya bagaimana, persoalan apa, gitu kan, jalan keluarnya bagaimana. Nah, ini kumpulnya lokasi sekarang, ini kurang lebih ya pendekatannya kalau kita melihat pada jejak sejarah. Kalau Bapak Ibu umrah atau haji, kita ambil patokan di sini misalnya Menara Zamzam yang besar. Nah, terus di Zamzam ini bukan ke sebelah sini ya, kalau sini ada Sofwa, ada jalan ke sini, kemudian di sini ada Istana Raja, ini yang ke sini. Ini ada jalan lagi ke belakang. Ini ada Hotel Hilton yang lama, yang warna krem itu, ya. Hotel Hilton yang lama, karena yang baru ada di belakang sini. Nah, di sini ini posisinya kediamannya Abu Bakar di sini, As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita naik sini ada tangga, tangga kedua eskalator, berhenti ada musola. Nah, ini posisinya. Nah, kalau di depan ini ada satu kipas angin besar, ada toilet juga satu ini. Nah, yang kedua yang di sini. Ada kipas besar di sini, terus kalau nggak salah ada penutupnya warna hijau sini. Ya, di sininya kemudian pintu masjid ke depan. Nah, yang ini posisinya di tempat ini. Ini tempat kumpul-kumpulnya kalangan orang-orang pembesar Quraisy pada masa itu. Termasuk saat rapat hendak mengeksekusi Nabi. Di Zamzam patokan, ambil kanan, yang kalau mau umrah kita mulai masuk lewat Ka'bah untuk masuk Masjidil Haram, ya masuknya lewat sini kan. Ini lurus saja ke sini, terus di bawah nanti melewati istana-istana raja yang bawahnya itu. Jadi begitu lurus, teman-teman sekalian, di sini ada pos security, CCTV warna putih ke sini. Ini ada satu kursi, ada pembatas di sini sampai ke ujung, pintu nomor 126, pintu gate Ismail. Kemudian di sini ada gate Nabi, gate Ali, lurus ke sini sampai ujung. Ini ada 35 kipas angin, dah saya hitung. Ujung. Kalau 36 berarti nambah 1. Nah, rumah Nabi yang sebelah sini. Di sini ada jembatan menghubungkan ke arah masjid nih. Terus asalnya tiang, kayak tiang lampu. Ini rumah Abu Jahal di sini. Posisi awalnya. Ya, jadi kalau di sana pas qadarullah ada saya, nah mungkin nanti bisa dijelaskan bagian-bagiannya ya. Jadi kalau nggak hujan. Ya. Nah, ini sedang ngumpul-ngumpul, lokasinya di tempat yang tadi saya tunjukkan itu. Kebayang maksudnya ya? Jadi maksudnya gini, kalau Nabi lahirnya sebelah sini, terus berumah tangga di sebelah sini, yang sekarang keluar dari marwah, ya ada bagian bangunan yang dekat toilet itu sekarang. Nah, itu area perumahan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Oke? Nah, ini daerahnya di sini, kemudian kehidupannya banyak menyebar ke sini, ke arah masjid atau ke area ini. Sedangkan Abu Bakar ada di sini. Ya, nanti peristiwa banyak sekali. Nah, peristiwa turunnya surat Abasa ini kurang lebih lah ya. Kalau tidak di area ini, karena kumpul-kumpul di sini. Ya, atau area yang mendekat ke arah Ka'bah di sini. Tapi kalau ke area Ka'bah biasanya umum, nyampaikannya ya ma'syara Quraisyin, hei orang-orang Quraisy dan sebagainya. Areanya umum. Tapi kalau area spesifik ketika disebutkan pembesar, kemungkinan besar dugaannya di sini. Area yang tadi saya sebutkan. Karena kumpul-kumpulnya di area ini biasanya. Nah, saat Nabi sedang menyampaikan pencerahan itu dan penjelasan dari ayat Al-Quran, tiba datanglah seseorang ya, meminta penjelasan kepada Nabi tentang ayat-ayat Quran. Jadi posisi orang-orang ini sedang Nabi berikan penjelasan tentang ayat Quran, tentang nilai-nilai pokok Islam. Tiba datang orang yang sudah punya keimanan dalam dirinya, artinya punya keyakinan kuat. Tinggal pengen belajar, tinggal pengen penguatan, ingin minta pencerahan dari Nabi. Sosok ini, sosok sederhana, pakaiannya biasa, bukan dari kalangan pembesar, tapi maaf, beliau tunanetra. Matanya nggak melihat. Ya, siapa namanya? Viral namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ada yang menyebutkan nama asalnya itu Umar, ada yang menyebutkan Amr,
lantas nama Abdullah ini diganti oleh Nabi yang memberikan nama Abdullah. Ada pendapat sejarawan mengatakan demikian. Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Baik, saya tulis dulu. Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ummi Maktum ini gelar ibunya, nama ibunya Atikah. Atikah. Kalau ada yang namanya Atikah di sini, nah itu ya, itu tersambung pada salah seorang sosok mulia di era Nabi, yaitu ibunya ini Abdullah. Atikah bin Qais. Qais punya bapak namanya Zaidah. Qais bin Zaidah. Ini ibunya Abdullah namanya Atikah. Atikah punya bapak namanya Qais. Qais punya bapak namanya Zaidah. Qais bin Zaidah. Qais bin Zaidah ini adalah saudaranya ibunya Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah punya ibu, ya. Itu punya kakak atau adik saudaraan dengan ini, dengan Qais bin Zaidah. Jadi nasabnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini dari jalur beliau ke ibunya itu masih bertemu dengan jalur nasabnya istri Nabi tercinta, ya, sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jelas sampai sini? Oke, ini saya sebutkan jalur nasabnya dulu. Abdullah ini datang meminta penjelasan kepada Nabi, sedangkan begini, saya ingin kasih gambaran dulu supaya Anda tidak salah paham. Gitu ya. Kalau ada orang yang sudah kenal Islam, tahu Islam, ngasih penjelasannya lebih gampang atau rumit? Kalau ada orang yang sudah yakin betul dengan kita, diberikan 1-2 kalimat langsung dia yakin dan dia kerjakan. Oke? Kemudian sisi lain ada di hadapan kita orang-orang yang punya pengaruh besar sedang ingin menyimak antusias apa yang kita sampaikan. Sisi lain ada orang yang sudah yakin, yang diberikan 1-2 kalimat langsung terima. Kalau ada 2 kondisi ini, kita lebih fokus yang mana? Pada yang pembesar tadi, pemuka, atau yang biasa? Besar. Secara manusiawi pasti pada yang pembesar. Karena ini sedang antusias, sedang mau dengar, kan langka, jarang-jarang nih sosok-sosok begini mau dengar. Ya kan? Ini mau dengar. Maka Nabi dengan fitrah kemanusiaannya dan menyampaikan tugas kerasulannya fokus pada yang ini. Dengan dugaan begini, ini kan gampang, sederhana gitu. Karena sudah yakin, ya kan? Sudah punya ada nilai keimanan dalam dirinya, minta penjelasan, tinggal kasih penjelasan sedikit, yakin. Tapi yang ini nggak mudah ngumpulkannya lagi. Jelas? Ya, nggak mudah cari waktu menjelaskannya lagi. Maka Nabi memfokuskan dirinya untuk menjelaskan yang ini dulu, jadi terkesan seakan mengabaikan yang ini. Ya, padahal menetapkan prioritas ini dulu, baru bergeser ke sini, itu maksudnya. Ya, jadi jangan Anda kemudian menyimpulkan bahwa Nabi pernah berbuat begini, tidak. Karena setiap Nabi itu punya sifat maksum. Jelas? Terjaga kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diizinkan berbuat begitu supaya nanti menjadi hikmah bagi umatnya yang bukan Nabi dan Rasul. Paham di sini? Baik. Nah, maka ketika sedang fokus itulah, tiba-tiba kemudian ini mendesak terus. Ya kan? Ini mendesak terus. Saya lagi ngajar ke Bapak Ibu, tiba-tiba anak saya datang. Buya, gitu kan. Bentar ya, permen. Ya, misalnya, permennya ada. Bisa siap disampaikan, itu kan. Cuma ngedesak terus, saya sedang menerangkan sesuatu yang penting. Terpotong, kadang kan fokusnya hilang. Ya kan? Maka, walaupun saya ingin berikan pada anak saya, ekspresinya berubah nggak? Wajah saya berubah nggak? Bentar ya. Saya gitu kan. Baiknya, Nabi tidak begitu. Nabi hanya sedikit memalingkan dirinya begini. Dalam bahasa Arab itu tawalla namanya. Ya kan? Wajahnya berubah ekspresi seakan memberikan kode, nanti dulu, saya sedang kesini dulu gitu kan. Nah, ekspresi berubahnya itu yang disebut dengan abasa. Seakan-akan bermuka seperti acuh padahal ingin memberikan kesan fokus ke sini. Jelas nggak? Baik ya. Maka abasa itu kata kerja. Untuk memberikan sebuah penekanan yang kuat pada sebuah sikap. Jadi yang salah bukan nabinya. Yang diberikan pelurusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tentang sikap. Tadi yang saya uraikan di awal. Ini bagian dari keteladanan uswah hasanahnya. Jadi berubah ekspresinya,
Oke, untuk memberikan kesan nanti dulu gitu kan. Lalu saat berubah itu arahnya pun merubah karena kondisinya nggak sama, dengan di arah yang sama. Ini pembesar-pembesar, kita bayangkan yang ini ada di sebelah sini ya, sisi yang lain, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Maka ketika Nabi berpaling seakan-akan ini diabaikan. Itu tawalla anhu ya wattajaha ilal akhar. Berpaling dari yang ini mengarah kepada yang lain, terpunggungi beginilah, kan? Maka pada saat kejadian itulah turun kemudian ya setelah selesai menyampaikan tuntas Nabi hendak beranjak turunlah kemudian surah ini. Surah di urutan ke-24 dalam urutan turunnya surah Al-Qur'an ya dibuka dengan langsung sikap dan perilaku nabinya sebagai pembuka surahnya yaitu abasa wa tawalla. Ada sikap yang ekspresi mukanya berubah dan kemudian dirinya berpaling ya anja'ahul a'ma dan itu terjadi ketika seorang tunanetra datang kepadanya. Paham nggak? Beda nggak kalau ngaji begini dengan sekedar kita baca? Ya kan? Nah ini poinnya. Itu awal pembukanya. Kita buka awalnya dulu. Pertanyaannya begini. Ini sosok ini siapa? Sehingga dianggap penting oleh Allah melebihi orang-orang yang dianggap penting oleh manusia. Nah ini dulu yang ingin saya buka. Saya ulang ya. Siapakah sosok ini sehingga dianggap penting oleh Allah melebihi sosok-sosok yang dianggap penting oleh manusia. Oh, ini jadi standar kita nanti. Ya, karena standar manusia itu kalau menganggap penting, standarnya itu kalau bukan kedudukan, harta benda. Gitu. Ya, coba deh, orang kaya masuk masjid, itu sapnya sudah ada yang ngisi. Orangnya belum datang. Pejabat mau datang udah dinomorin. Ya kan? Yang bikin siapa? Manusia. Standarnya beda. Ya, makanya dibuat standar sama saat masuk masjid. Ya, coba Anda bayangkan, kalau masuk masjid sapnya berdasarkan gelar. Wah, sop 1 profesor, 2 dokter, yang nggak sekolah ke toilet mungkin. Enggak, itu kan manusia. Kan manusia kan, bikin standar begitu. Makanya dibikin sama. Masuk silakan sama, semua berhenti. Jadi status dunia itu berhenti ketika masuk rumah Allah. Makanya disebutnya Baitullah. Masjid itu disebutnya Masajidallah. Kalimat masjid pertama dalam Al-Quran, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Diteruskan memakmurkan Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Selalu dilekatkan pada Allah pemiliknya. Masjidnya Allah, masjidnya Allah, masjidnya Allah. Kenapa? Supaya tidak ada yang klaim. Walaupun dia merawat boleh, tetap rumah Allah itu mesti diatur. Gak boleh sembarangan orang. Saya mau tiduran di sini Pak. Enggak bisa Pak, ini ditutup. Ini kan punya Allah bukan punya Bapak. Enggak bisa. Tetap ada aturannya. Makanya ada rumusan kemakmuran masjid, ada pengelola masjid dengan turunnya Quran 9 ayat 18. Tapi pengelola masjid ini pun tidak boleh melebihi kapasitasnya seakan-akan menjadi pemilik mutlaknya. Dibuatlah aturan oleh Allah. Dari aturan pengelola bagaimana, ya menata untuk ibadah bagaimana, mengelola harta di situ bagaimana, supaya tidak melebihi kapasitasnya. Tetap yang punya Allah. Anda diberikan rizki, dititipkan oleh Allah pada Anda untuk menyempurnakan pembangunan. Walaupun sumbangan Anda 50 M, hartanya bukan punya Anda. Cuma Anda dipilih kebagian, dapat pahalanya dari situ, dititipkan oleh Allah lewat Anda. Jadi kalaupun Anda nyumbang paling besar, bukan berarti semua harus punya Anda. Lantas Anda buat kebijakan yang melebihi kebijakan Allah. Itulah sebabnya dibuat ketentuannya Masajidallah, masjidnya Allah. Jelas gak? Gitu ya. Jadi aturannya sama. Silahkan masuk sama. Sapnya sama. Kalau ada kondisi tertentu memang diatur, silahkan atur. Tapi jangan melebihi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Nah, itulah dilekatkan kalimat Masajidallah untuk memberikan sebuah penguatan. Oke, ini standar manusia. Jadi penting itu kalau punya harta, punya kedudukan, penting manusia. Di sisi Allah, standar orang elit dan penting. Itu ukurannya ternyata bukan dunia. Nah, dunia itu bisa harta, bisa kedudukan, bisa ilmu. Ya, awas. Ilmu agama juga mesti dijaga. Makanya tadi 4 penjagaannya. Ilmunya bagus, lihat agamanya.
lihat ma'rifatnya, lihat akhlaknya. Mau masuk, tapi kalau belum disalamin nggak mau. Ada penjagaannya, akhlaknya, dari mulai interaksinya, ngajarkannya bagaimana, itu standar. Ini juga sama. Nih, dunia manusia. Tapi standar Allah satu, takwanya. Ini. Jadi Anda punya keutamaan apapun dari ini, kalau ini hilang, Anda nggak bernilai di hadapan Allah. Tolong catat ini. Anda punya dunia Anda kumpulkan, harta paling banyak silahkan. Menguasai benua. Benua itu bahasa Arabnya qarah. Penguasanya namanya Qarun. Kenapa disebut Qarun? Ada satu tafsir mengatakan karena hartanya begitu banyak seperti punya benua. Dikumpulkan. Anda punya itu tapi nggak punya ini, Anda nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda punya kedudukan tinggi, silahkan kendalikan apapun. Silahkan. Tapi Anda nggak punya takwa, Anda nggak bernilai di hadapan Allah. Apalagi ketika Anda punya ini, lalu bertentangan dengan hukum Allah. Melawan, menentang, itu biasanya, meninggalnya itu saking dikecilkannya oleh Allah, meninggalnya itu bukan hanya nggak wajar, tapi dia anggap rendah. Ya, saya nggak sanggup mencari kata yang lebih kasar itu, rendah aja lah. Ya. Kenal Namrud gak? Kenal, saya pulang nih. Udah begini. Bu, Namrud tuh meninggalnya kenapa? Bukan cuma nyamuk yang sayapnya tinggal satu. Kan nggak apa ya? Nggak enak dengernya gitu. Namrud kan ngaku Tuhan. Tuhan matinya sama nyamuk. Nyamuk setengah sayap lagi, gitu kan? Kan nggak enak dengernya, kan nggak enak tuh. Masa Tuhan matinya sama nyamuk, gitu kan? Ya, Firaun tahu kan? Tahu kisahnya kan? Matinya bagaimana? Tenggelam kan? Ya, dia kan ngaku Tuhan kan? Diviralkan di Quran, Ana Rabbukumul A'la. Pernah nggak ada kalimat begini? Pernah dengar nggak? Firaun ngaku Tuhan. Tuhan tenggelam. Tuhan tenggelam. Jadi cara Allah membinasakan itu sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa ini nggak ada nilainya. Jadi Anda punya apapun, termasuk punya ilmu merasa hebat, ya kan? Ya, ada Stephen Hawking lah sampai mengatakan Tuhan telah mati. Dia yang mati duluan. Ya kan? Coba lihat cara meninggalnya. Walaupun ilmunya mungkin dianggap besar, luas. Ini ibrah ya. Ini satu hikmah yang kita bisa ambil. Jadi Anda silahkan banggakan status, silahkan banggakan harta, pengetahuan yang luas. Tapi kalau nggak punya takwa, nggak ada nilainya. Itu satu di hadapan Allah itu. Nah, ini yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat yang ayat ke-13 itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini poinnya. Hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Aku ciptakan manusia itu cuma 2 jenis. Ada berapa jenis? Ingat, Anda yang di sini ada manusia, cek cuma 2 nih. Enggak ada yang ketiga. Min dzakarin laki-laki wa untha perempuan, enggak ada jenis ketiga. Oke? Kalau Nia aja, kalau Kurniadi aja. Udah. Paham ya? Baik. Jadi cuma 2, tidak ada yang ketiga. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari situ kemudian silahkan saling mengenal, berta'aruf, membangun hubungan sosial dari kekeluargaan sampai masyarakat. Tapi kalau nanti naik statusnya, bergaul dengan orang, ya, maaf mungkin ada yang disanjung, ditinggikan, dihormati, wajar keduniaan. Tapi kata Allah dalam pandanganku standarnya satu. Inna akramakum indallahi indan nasi, mungkin di kalangan manusia, mungkin aghnakum yang paling kaya. Ya. Mungkin aktsarukum amwala aw mala, yang paling banyak hartanya. Ya, mungkin a'lakum mansiba, yang paling tinggi kedudukannya, tapi indallahi, standar Allahnya yang paling tinggi takwanya. Ini poinnya. Karena itu ketika ada orang sosok biasa pun, tapi dia merasa ingin mengenal Allah lebih jauh, ingin menaati Allah lebih giat, ingin tahu aturan Allah lebih dalam supaya dipatuhi dan dijalankan, maka standarnya diangkat oleh Allah tinggi, melebihi orang-orang yang dianggap penting ini. Itulah poinnya. Paham sampai sini? Makanya kalau Anda jadi guru, jadi ustadz, jangan pilih-pilih. Ya, Anda ustadz nih, ada undangan perusahaan besar.
yang kalau dikasih amplop nilainya sahih lidzatihi. Tapi orang-orang ini kalangan pembesar yang kadang kalau Anda datang sambil makan, kadang nggak jelas fokusnya, Anda nerangin dia ngobrol, ya kan? Sama diundang kalangannya ibu-ibu yang mau ngaji atau bapak-bapak biasa, mungkin kalau dikasih amplop dhaif, ya, dan sebagainya, atau tidak sama sekali. Saya tanya nih, kalau satu waktu ada undangan di hari yang sama, waktu yang sama, pilih yang pertama atau yang kedua? Coba. Terus ibu sebagai istrinya, coba. Suami nanya sama ibu, "Mah, kalau yang..." "Mah, kalau yang pertama dipilih, uang belanja aman 2 bulan. Tapi kalau yang kedua, kita masih makan garam. Pilih mana, Bu?" Agak mudah. Nah, ini berarti belum kenal Quran. Belum kenal Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Nah, kalau kenal Quran, rizki itu kapan datang min ghairi yahtasib itu kapan datangnya? Takwa dulu. Takwanya datang dekat dengan Allah. Yang punya rizki siapa? Yang punya ilmu siapa? Allah terbatas tidak? Maka dikasihlah tanpa batas. Anda mengharap rizki dari sisi yang tidak diduga, tapi nggak dekat dengan Allah. Siapa yang Anda duga mau ngasih? Ya kan? Itu poinnya. Jadi standarnya itu. Ya nggak salah, siapa yang duluan itu yang datang. Yang duluan yang pertama kita datang. Tapi niatkan apa? Ibadah. Bukan karena statusnya. Karena memang kita datang supaya orang ini kenal Allah. Bukan karena dunianya, karena saya punya Allah yang nggak ada batasnya. Itu aja. Mau dia ngasih, tidak ngasih, saya nggak peduli. Karena memang saya berangkat itu tugasnya dari Allah. Allah kirimkan dia datang minta ke kita, kita datang. Siapa yang duluan kita datang? Satu kali, agak lama sekali. Di satu perjalanan, saya diminta untuk mengisi salah satu perusahaan besar. Bonafide besar dan sebagainya. Saya nggak lihat ya, intinya undang dari situlah. Rabu. Selasa, saya telepon tanya, "Pak, besok jadi nggak?" Maksudnya saya mau siapkan dulu jam berapa ini dipetakan ke yang lainnya. "Aduh Ustadz, mohon maaf ini ruangannya ternyata dipakai." "Oh, nanti kita coba ditangguhkan dulu ya." "Ditangguhkan atau di cancel Pak? Supaya saya enak nata jadwalnya." "Oh, kita cancel aja Ustadz." "Baik, terima kasih Pak. Insya Allah lain waktu mengaji kembali." Tutup, baru ditutup. Datang yang lain tanya. Sekelompok ibu-ibu Bu, cuma 5-6 orang itu kurang lebih jumlahnya. Yang biasa ngaji tanya, "Ustadz besok ada jadwal nggak jam sekian? Kami pengen ngaji." "Oh ya ada, itu biasa kami ngajar, silakan nanti kita belajar besok insya Allah di jam yang sama." Begitu saya tutup, yang pertama tadi nelpon lagi. "Ustadz ternyata tadi salah paham petugasnya, ruangannya itu nggak terpakai, bukan acara lain. Mohon izin Ustadz kita tetap jadi besok." Saya tanya sama Anda. Tolong kamera lihat wajah-wajahnya nih. Kalau Anda ya lihat ya, itu nggak mudah. Kalau bawaannya duniawi. Saya langsung jawab, nggak pakai lama. Kami jawab langsung, "Mohon maaf Pak, saya sudah terjadwal. Tadi ada yang telepon ini saya iyakan." "Oh gitu Ustaz, nanti lain waktu kita insya Allah belajar." Alhamdulillah, salam Pak buat jamaah semua di sana. Besok kita mengajar sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Jadi mohon maaf, kalau kita coba memulai dengan meningkatkan diri kita untuk mengenal Allah lebih baik, itu semua nggak ada bedanya Pak. Seorang syekh mengajar, jamaahnya banyak kayak gini semangat sekali. Satu kali karena kondisi tertentu yang datang cuma 1-2 orang. Tapi ekspresinya nggak berubah sama dengan yang banyak tadi. Ada orang lewat, ini kisah nyata, heran tanya Syekh, Anda orang banyak dengan sedikit kok ekspresi nggak berubah sama. Apa rahasianya? Saya mengajar bukan karena jumlah jamaahnya. Saya mengajar karena ini tugas mulia dari Allah. Jadi yang paling penting bagi saya perhatian Allahnya, bukan perhatian manusianya. Manusia cuma satu gak ada masalah. Karena yang saya cari perhatian Allah, bukan manusianya. Nah kalau sudah menemukan yang begitu, itu standar penting. Itu orang penting di hadapan Allah. Ini Pak. Suami ibu itu penting di hadapan Allah. Bukan karena ketika promosi jabatan naik kedudukan.
harta bertambah. Belum penting. Kapan menjadi penting di hadapan Allah? Ketika kenal Allah. Ini yang dikomen oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Kalau seorang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik dengan standar kebaikan dari Allah dan Rasulnya, dia didekatkan pada agama, takwanya meningkat. Anda silahkan jadi pemimpin, boleh. Jadi direktur, boleh. Tapi kalau ingin jadi orang penting di hadapan Allah, ini naikkan takwanya. Nanti cari, disebutkan 258 kali dalam Al-Quran, takwa dan turunannya. Dibagi beberapa segmen. Ada segmen ibadah, kayak sholat. Anda jadi apapun silahkan, jadi ustadz, jadi guru, jadi direktur, jadi pedagang, silahkan. Nanti cari bab yang meningkatkan takwa, bab utama misalnya sholat. Ya, kalau cuma 5 waktu, yang biasa juga 5 waktu. Kalau pengen jadi orang penting di hadapan Allah, naikkan standarnya. Dari yang 5 waktu yang fardu tambah sunnahnya. Bukan naikkan fardunya. Yang tadi subuh 2, besok jadi 5. Ya tidak. Bid'ah itu. Ya, tambah sunnahnya, duhanya, rawatibnya, tahajudnya. Maka ketika Anda tambah, Anda akan naik status di hadapan Allah. Jadi orang penting. Itu poinnya. Kalau nggak percaya silahkan coba. Terjadi perubahan. Yang pertama Allah kasih kelapangan dulu hati. Kelapangan dulu. Jadi hati lebih tenang. Lebih enak gitu. Lebih nyaman. Nanti setelah itu kemantapan. Nah setelah itu apa? Keinginan meningkatkan ibadah. Pengen lebih dekat lagi sama Allah. Yang tiba nggak ke masjid, pengen ke masjid. Tiba nggak sholat sunnah, pengen sunnah. Yang dulu terlambat fardu biasa, sekarang ketinggalan sunnah gelisah. Dapatkan tuh rasa itu tuh. Subuh jam berapa sekarang? Ayo 4.40, 4.38. Terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda datang dari tempat yang berbeda, kan? Nggak apa-apa. 4.38. Ya kan? Biasanya bangun 4.43 biasa, gitu kan? Jam 5, bahkan ada yang 8.34 gitu. Ya kan? Terus coba latihan. Saya pengen tambah sholatnya, ya. Jangan langsung malam dulu. Sebelum tidur sholat dulu. Witir dulu 1 rakaat. Terus tambah setelah itu 2 rakaat, qiyam, witirnya 1. Untuk latihan malam. Kalau untuk latihan yang siang, misalnya syuruk dulu 2 rakaat, duha dulu 2 rakaat, atau rawatibnya dulu. Kalau mau malam, yang sebelum tidur dulu. Ini sudah enak, nyobain yang saat bangun nanti tengah malam. Ya kan? 2 rakaat dulu. Jangan banyak-banyak dulu. Nanti kalau kecapean, ya kan? Besoknya nggak dikerjakan lagi. Ya, atau tahajudnya bangun jam 2, subuhnya jam 7, kan repot. Nah, jadi yang pertama dilakukan, latihan dulu sampai nikmat. Kalau polanya sudah terbiasa, biasa jam 4:38 ini subuh, bangun jam 4 misalnya biasanya 4.50, 4.43, sekarang bangunnya sudah 3.48, jam 3. Satu kali Anda bangun jam 3, jam 4:35, masih ada sisa 3 menit ini, tapi karena kebiasaan bangunnya jam 3 tadi, 3:30, Anda bisa nangis dan gelisah. Ya Allah terlambat saya, padahal subuh aja belum muncul. Nah kalau sudah ada rasa itu dalam jiwa kita, ketahuilah bahwa Allah telah mengangkat derajat Anda dari yang sebelumnya kepada posisi yang baru. Itu yang dimaksud Al-Anfal yang dibuka tadi. Lahum darajatun 'inda Rabbih. Ditambah naik derajatnya. Coba dengan ibadah ritual. Nanti ada segmen keluarga. Tahu dari mana suami ibu penting di hadapan Allah? Tahu dari mana ibu menjadi istri yang penting di hadapan Allah? Ayah ibu yang penting. Nanti babnya ada lagi. Itu yang paling indah. Tentang keluarga ini lengkap sekali dengan contohnya. Bahkan kalau Anda ingin menata satu keluarga, dari mulai masa sebelum Nabi, suratnya Ali Imran itu. Kalau anak perempuan begini caranya, kalau laki-laki begini caranya. Ketika perempuan turun kisah tentang Maryam, ketika laki-laki ada kisah tentang Yusuf, kisah tentang Ismail. Sampai sempurnanya pada kisah Nabi Muhammad SAW. Itu komplit. Anda naikkan level itu, Anda jadi orang penting. Poinnya. Ya, nanti ada profesinya apa? Kalau pebisnis, pedagang, pengusaha, keluarkan ayatnya sampai jadi orang penting, meningkatkan takwa dengan harta. Itu ada. Ada. Jangan dikira tidak penting-penting. Coba lihat di surat As-Saff itu. Ketika kita berjihad, berjuang untuk mendapatkan ridha Allah, itu harta didahulukan dibandingkan dengan jiwa.
Akan cek kalau nggak percaya. Buka surat As-Saff. Baca tuh dari awal sampai akhirnya. Ya. Hal adullukum ala tunjikum min adzabin. Teruskan. Tu'minuna. Terus. Makanya ngaji, keluarkan sesuai dengan profesinya. Ya. Dan Anda berjuang, pertama disebut apa? Bi amwalikum, harta Anda. Jadi kalau Anda berbisnis, punya perusahaan, dan perusahaan itu dipakai untuk meningkatkan takwa kepada Allah, Anda diangkat oleh Allah sebagai orang penting. Melebihi orang yang hanya berjuang dengan fisiknya. Itu naikkan statusnya. Abdullah bin Abi Umi Maktum, dia mendekati Allah dengan takwa. Dia naikkan levelnya, sehingga ketika naik level, dinaikkan derajatnya, naik statusnya, diangkat oleh Allah lebih penting dibandingkan orang-orang ini. Jelas? Nah ini poinnya. Nanti kalau sudah ada orang penting di hadapan Allah, jadikanlah bagian dari prioritas. Tapi secara proporsional. Bukan berarti tiba-tiba mengabaikan begitu saja, tidak. Ya, diatur, nanti ada teknisnya lagi. Dengan turunnya Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nanti turun lagi. Ketika datang ini penting, ini lebih penting. Bagaimana saat kita sedang berbicara pada orang dianggap penting, tapi datang yang lebih penting. Detailnya seperti apa? Sampai detailnya diatur. Nah, tapi yang pertama, yang ditinggikan oleh Allah, etiknya dulu, sikapnya, etik. Ya. Ini nomor 1 Pak Ibu, di Quran itu etik itu nomor 1. Bahasa Qurannya akhlak. Anda mau belajar sampai di turunan dasar ilmu yang disebut filsafat pun, etik nomor 1. Namanya etos. Kemudian setelah etos baru muncul logos, setelah logos muncul patos. Kapan seseorang dianggap pantas untuk mengemban amanah? Ketika punya ilmu. Kapan ilmu dianggap ilmu itu baik dan bagus, memberikan banyak manfaat? Ketika punya etos etik. Jadi kalau ada orang pintar tapi tidak punya etika, maka kepintarannya ini berpotensi mencelakakan untuk siapapun. Pintar tapi tidak berakhlak, itu bahaya. Ya, coba pilih mana? Berakhlak tapi nggak pintar, atau pintar tapi tidak berakhlak? Lebih baik berakhlak dan pintar. Nah ini nomor 1. Ya, engkau pintar, engkau bagus, tapi nggak punya etika, nilaimu rendah di hadapan Allah. Karena itu yang disanjung pada Nabi pertama kali etiknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Etiknya dulu. Jadi ketika seseorang etiknya bagus, ya, akhlaknya mulia, ini dikasih ilmu apapun mudah. Dan digunakan pada yang baik. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mendahulukan takwa, imtak sebelum iptek. Sebab ketika imtaknya itu bagus, takwanya itu kuat, itu 1, percepatan pengetahuan datangnya luar biasa. Belajar apapun gampang. Yang kedua, kalau sudah pintar, digunakannya pasti pada yang baik. Dan berbahagialah kita tinggal di Indonesia karena semua dasar bagian kehidupan berbangsa bernegara ini dasarnya takwa. Ini, Bapak Ibu boleh cek. Dasarnya takwa. Mau jadi polisi itu dari 15 syarat, itu yang keduanya adalah ketakwaan. Jadi Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu ada 45 pasal. Ya, jadi ketika menimbang saja, itu poin nomor 2-nya itu sudah menunjukkan sifat keimanan dan ketakwaan. Anda masuk tentara, 7 Sabta Magra, poin ketiganya adalah ketakwaan. Ya. Kemudian Anda masuk hakim, hakim punya pancadharma, 5 dharma hakim. Nomor 1-nya ksatria, itu adalah takwa. Anda belajar sekolah, ya, itu undang-undang pendidikan, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dari mulai pasal menimbang itu ada 5 poinnya, A sampai E. Poin nomor 2-nya takwa. Semua dari takwa. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Itu dulu. Nah, jadi poin pertama sebagai bagian inspirasi, saya belum masuk kepada ayatnya, karena itu bagian ketiga. Poin pertama sebagai bagian inspirasi adalah, pertama, jadikan diri kita mengambil ibrah dari seorang sahabat mulia Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah sehingga kita punya nilai yang lebih penting. Sekalipun menganggap manusia itu biasa. Oleh manusia dianggap biasa. Pakaian biasa, mata nggak lihat, di hadapan ada pemuka, pemimpin macam-macam. Oleh manusia kalau dibandingkan jauh. Tapi ketika standar kita naik,
Allah datang dengan pertolongannya. Ya, keutamaan kedua. Ditanyalah Abdullah bin Abi Umi Maktum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sejak kapan Anda tidak melihat?" Teruskan ya. Sejak kapan Anda tidak melihat? Dijawab oleh beliau, "Sejak kecil ya Rasulullah." Perhatikan, maka dibimbing Nabi oleh Allah untuk mengatakan satu kalimat yang luar biasa, hadisnya qudsi. Qala Allah azza wa jalla. Setelah kalimat itu muncul dari Abdullah bin Abi Umi Maktum, Allah memberikan jawaban. Ma akhadtu karimata abdi. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla. Nabi SAW bersabda, menyampaikan kalimat dari Rabbnya. Ini bedanya dengan Quran ya. Kalau Al-Quran itu lafadznya, maknanya itu semua dari Allah. Dan nilainya ibadah. Jelas? Hadis berbeda. Lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi, kalaupun hadis dibaca tidak mengandung ibadah. Jelas? Tapi Quran lafadznya dibaca mengandung ibadah. Ada pahalanya. Hadis itu dipelajari, diamalkan baru ada pahala. Ma akhadtu karimata abdi, tidaklah aku mengambil bagian kemuliaan dari hambaku. Dalam konteks hadis ini terkait Abdullah bin Abi Umi Maktum adalah matanya. Mata itu mulia enggak? Mulia. Kita bisa melihat dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan lewat penglihatan. Telinga mulia enggak? Mulia. Mulut mulia enggak? Mulia itu bahasa Arabnya kata kerjanya karuma. Jelas? Dimuliakan mukarram. Sifat mulianya karamah. Bila melekat pada diri pemiliknya disebut karim. Bila melekat dan sifatnya banyak disebut karimah. Paham? Paham aja ya. Di mana dalilnya? Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Jadi saat kita dicipta, semua yang melekat pada tubuh kita ini mulia. Mata mulia, telinga mulia, lisan mulia. Karena mulia, maka fungsinya dijaga oleh Allah supaya terus mulia. Mata hanya boleh lihat yang baik, karena mulia. Yang mulia dipakai untuk melihat yang tidak mulia, jatuh kemuliaannya. Nah, Allah punya sifat Rahman dan Rahim, tidak ingin bagian tubuh hamba itu tidak mulia. Makanya dijaga kehormatannya. Dalam bahasa Arab itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, kehormatan itu dari bahasa Arab, hurmah. Sesuatu yang menjaga kehormatan supaya tampil terhormat disebut haram. Jadi haram itu datang sebagai hukum asalnya untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh. Kenapa dilarang mencela? Supaya terjaga kehormatan. Sebab ketika seseorang mencela jatuh kehormatannya. Kenapa dilarang melihat yang tidak baik? Anda seorang anggota dewan misalnya di tempat yang terhormat. Mewakili rakyat, tempatnya terhormat, pinnya terhormat. Tiba-tiba pandangannya dipakai untuk melihat yang tidak terhormat. Saat sidang dipakai nonton misalnya video yang gak bagus. Pornografi misalnya dan sebagainya. Itu pasti jatuh kehormatan Anda. Karena itu dijaga oleh Allah. Jangan sampai kamu jatuh kehormatannya. Muncullah hukum haram. Jaga pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang gak bagus palingkan. Perempuan juga palingkan yang tidak bagus. Jaga. Nanti ada sesuatu yang kalau dilanggar dilakukan. Ada sebagiannya yang menular kepada koleganya. Misal ayah berbuat, anak yang kena. Hati-hati dengan dosa itu tuh. Ya, misal apa? Maaf ya, maaf. Sekali lagi maaf. Korupsi, pencurian yang, ini melukiskannya ini tidak mudah gitu ya. Pencurian yang dilakukan dengan menghilangkan hak banyak orang. Itu kenanya menular. Bapaknya korupsi, anaknya bisa yang dibully. Catat ini. Bapaknya korupsi, istrinya bisa stres, bisa yang kena. Habis itu. Tolong yang pejabat-pejabat tuh ya, pikir dulu kalau ada tawaran-tawaran begitu. Jangan dipikirkan tawarannya, pikirkan pertaruhan anak dan keluarganya. Pasti itu. Zina, ngaruhnya banyak sekali. Anda punya jabatan, nanti tantangan diantaranya selain minuman keras, selain penipuan, penyalahgunaan, juga zina. Ya, dilakukan itu dampaknya banyak. Nah ini dijaga dengan turunnya hukum tadi, haram. Haramkan ini supaya terjaga kehormatannya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kembali ke ayat ini, teman-teman sekalian. Kembali ke sifat tadi. Abdullah bin Abi Umi Maktum.
Ketika beliau menjawab, matanya yang simbol kehormatan yang melekat pada tubuhnya diambil sejak kecil, dibalas ganti oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ini nanti kalau Bapak Ibu mengalami kondisi serupa dari anaknya, ini berita baik yang kita dapatkan di pagi ini. Ma akhadtu karimata abdi. Tidaklah aku mengambil sebagian kemuliaan yang melekat pada hambaku illa. Perhatikan. Lahu biha jazaan, kecuali aku tetapkan baginya dengan kehilangan kemuliaan itu satu pahala yang berupa al-jannata, surga. Cara memahaminya gimana? Ada anak dari kecil kehilangan penglihatan. Gak bisa lihat tunanetra. Sudah balik belum? Belum kan? Anda bayangkan, kalau belum balik, dihukum tidak? Diberi hukum tidak? Tidak. Kalau sudah balik, anak ini dari kecil, penglihatannya tidak berfungsi, tidak melihat, sehingga ketika mulai balik, dijaga oleh Allah pandangannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Perhatikan cara-cara mensyukuri dan memahaminya. Bukan berarti tidak berikhtiar, silahkan ikhtiar. Lahir nih misalnya, atau anak tumbuh, tiba-tiba tidak melihat misalnya, karena kondisi tertentu, ikhtiar dulu silahkan. Medis, ikuti dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada putusan, ini nggak bisa, diponislah kemudian tidak melihat atau buta permanen misalnya. Cara masuknya Allah kasih kabar gembira lewat hadis qudsi. Tidak ada ketetapan yang terjadi kecuali Allah memberikan hikmah. Ketika itu dirasakan sebuah kehilangan, ternyata sisi lain cara membacanya itu adalah sebuah nikmat lain yang tidak bisa kita lihat dengan mata kasat kita. Salah satunya, Allah tutup peluang dari matanya untuk melihat maksiat seumur hidupnya. Enggak ada dosa di matanya. Makanya ada peluang kebaikan. Kalau ini dijaga sampai meninggal, terima kasih ya Allah yang telah menutup mataku untuk tidak melihat maksiat selama hidupku. Terima kasih. Kalau ini dijaga dan disyukuri, dialihkan pada peningkatan ketakwaan, nggak ada pahala yang sejajar kecuali surga, kata Nabi. Ini hadisnya qudsi. Berbahagialah kalau ada di antara kita misalnya dalam kondisi tertentu medis memvonis begini dan kita mensyukuri itu sebagai nikmat Allah, digunakan pada perbuatan mulia, itu kalimatnya bukan hisab lagi, surga teman-teman. Makanya saya paling berlinang, paling senang ketemu anak-anak penghafal Quran. Kalau dia mengatakan, Ustaz dia nggak bisa melihat, saya langsung peluk tuh biasanya. Ya, Masya Allah. Ingat ini, Anda bayangkan, maaf ya, orang yang divonis nggak bisa lihat dari kecil, terus dia berusaha menghafal Quran sebagai kebanggaan di hadapan Allah saat pulang. Pak, anak kecil, mohon maaf sekali, dia tuh berusaha menghafal Quran, matanya buta, bapaknya nganter dengan motor yang sederhana, dimodifikasi dashboard. Ini kisah nyata. Dia berangkat tuh. Karena anaknya minta. Diantar kurang lebih 20 kilo. Ya, bolak-balik. Kadang-kadang di jalan bapaknya nyalin. Anaknya bacain lagi sambil lihat ke depan. Cari jalan aman, dengarkan. Bolak-balik ayah nganter. Setelah sekian lama anaknya hafal Quran. Bacaannya bagus. Bapak yang nganter gak hafal. Bu. Yang nganter, yang melihat tidak hafal. Yang diantar, yang tidak melihat hafal. Ketika viral kisah ini, datang seorang reporter nanya, kalau Adinda diberikan oleh Allah kesempatan meminta dan itu dikabulkan, kira-kira mau minta apa? Reporter ini menduga anak ini akan minta matanya disembuhkan. Perhatikan kalimatnya. Kalau saya diperkenankan memohon dan dikabulkan permintaan saya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan minta kepada Allah saat saya dihisab sendirian. Di hadapan Allah tidak ada lagi ayah yang mengantar saya. Tidak ada lagi ibu yang selalu memberikan perlindungan pada saya. Saya sendirian di hadapan Allah, maka saya akan katakan, ya Allah, saya telah berusaha menghafalkan Quran selama hidup saya, sampai saya berada di hadapanmu dalam hisab ini. Kalau dengan bekal Quran yang telah saya hafalkan, masih belum cukup untuk mendapatkan rahmat-Mu, mohon kurangi siksa saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Jadi ada anak-anak yang kita lihat terbatas, ada orang-orang yang kita lihat biasa, mungkin di hadapan Allah itu orang penting, Pak, Bu. Dia mungkin gak pakai mobil, dia mungkin gak pakai motor, tapi dia siapkan dirinya untuk belajar, bahkan dengan keadaan terbatas yang dia miliki. Dia jalan, kadang nginap. Saya pulang dari Tasik tuh sering merenung, kadang nangis. Anda bayangkan, datang kita malam-malam,
ba'da Isya. Ternyata masyarakat kurang lebih 30 ribuan sudah nunggu. Masih hujan tuh Pak, pakai jas hujan, pakai payung. Ternyata Pak Wali bilang nunggu dari siang. Dari jam 1. Depan balai kota ada masjid, itu di lapangan. Cuma ke masjid tuh sholat balik lagi, sholat balik, mempertahankan safnya. Datang, kita doa sama-sama, minta reda sedikit hujan. Reda dikasih sama Allah, alhamdulillah. Lalu saya bilang kalau hujan lagi nih saya turun bersama Bapak Ibu, jangan khawatir. Terucap hujan betul, turun saya. Betul turun. Ya. Alhamdulillah kita doa lagi, reda lagi, naik lagi kita, teruskan lagi kita belajar. Jadi Anda bayangkan orang-orang datang dengan hujannya, dia pakai jas hujan dengan payungnya. Mungkin dianggap orang biasa, orang desa, orang daerah. Tapi di hadapan Allah penting. Saya katakan, jangan sampai ustadznya datang cari dunia. Orang yang datang cari akhirat, yang rugi ustadznya. Saya sesuai katakan, udah jangan berikan siapapun sebagai kompensasi mengajar apa. Enggak, saya nggak minta apa-apa. Anda kalau ngundang saya dari daerah ya, Anda nggak usah nyiapkan apa-apa. Jangan sampai iuran, ini ustadz berapa bayar, nggak ada itu. Nggak pernah minta saya. Saya nggak pernah minta dan tidak harus Anda menyiapkan itu. Datang ya saya datang, saya minta, saya punya Allah. Ya, orang bilang Ustadz Adi kaya, dia salah. Salah dia. Saya itu sangat kaya. Sangat kaya. Karena saya punya Allah. Anda terserah Anda punya perusahaan berapa, terserah, saya punya Allah. Saya minta Allah kasih kok. Saya minta Allah kasih. Saya minta tuh Allah kasih Pak, Bu. Nggak ada peci Allah kasih kirimkan. Ini jas juga Allah kasih. Baju Allah kasih. Sampai kaos kaki, sampai kendaraan dikasih. Terus mau minta. Apa nggak malu? Untuk apa? Kita bikin kontrak sama Allah. Allah sudah kasih. Terus minta manusia. Anda merendahkan diri Anda di hadapan Allah. Nah Anda jangan mempersulit saya. Ya udah nggak usah. Kalau Anda dari daerah-daerah, nggak usah iuran-iuran begitu. Untuk apa? Anda dari instansi pemerintahan, kasih masyarakatnya. Nggak usah kasih saya untuk apa? Saya udah ada kontrak dengan Allah. Sudah saya sampaikan. Allah sudah kasih. Masa kita minta manusia? Ya kan? Ya itu gambarannya. Jadi jangan berikan kompensasi dari mengajar. Anda mau kasih hadiah yang saya mungkin pakai, alhamdulillah. Saya nggak pakai, saya terima, saya kasih orang. Ya, itu poinnya. Tapi agama sudah, ngajar sudah. Jadi mohon ya, saya itu kalau nggak sempat datang, bukan karena nggak pilih-pilih tempat, bukan. Karena jadwal disusun, sehari masuk 300 permintaan. Setahun 365, kita kan mesti atur. Saya di rumah dengan keluarga cuma 2 jam, 22 jamnya di luar dengan Anda. Istri, anak-anak begitu mengerti, walaupun sampai rumah masih ada yang ngetok juga. Ya kan? Ya kan? Jadi saya nggak minta apa-apa, alhamdulillah. Dan Allah sudah cukupkan. Hidup sudah, tempat ada, wakaf iya, tidur di karpet sama. Apa Anda kira saya tidur di kasur empuk? Kadang saya tidur di kursi, kadang tidur di karpet. Anda kalau bertamu ke kantor itu tempat yang Anda injak, terus kadang saya tiduri. Itu sekarang mungkin nggak datang lagi ke sana. Jadi nggak penting semua itu. Kenali Allah. Kalau sudah punya Allah tuh sudah nggak ada keluhan buat manusia. Kenapa mesti mengeluh? Cuma disuruh hidup kok. Mikirnya kejauhan. Allah itu suruh kita mengerjakan yang sekarang. Silahkan rencanakan yang esok. Anda yang belum ada udah dipikirin. Capek. Kalau proyek ini jadi, dapat kita 100 miliar. Proyeknya belum dimulai udah dipikirin 100 miliarnya. Itu yang sering bikin pusing tuh itu. Udah aja kerjain yang sekarang, rencanakan yang ke depan. Faidza faraghta sabda itu tawakal. Terus dihitung yang nggak ada, bikin stres, bikin macam-macam, ini dan itu. Minjem dengan harapan diganti yang ini. Belum dimulai proyeknya, tendernya belum dimulai. Untuk apa gitu, bikin capek sendiri. Nah ini naikkan levelnya begini. Kalau sudah levelnya naik, dari kecil tuh jawabannya indah. Tiba-tiba mata nggak lihat, setelah dewasa, setelah balik, setelah beraktivitas, bekerja, ketemu sosok seorang nabi. Tiba-tiba dapat berita dari Allah. Ditanya, kamu kapan butanya? Oleh Nabi tanya. Dari sejak kecil dapat berita dari Allah. Dari sejak kecil itu jaminanmu sudah surga. Kira-kira kalau dapat kalimat itu, kita menjadi lebih semangat atau abai? Lebih semangat. Sejak peristiwa itulah ibadahnya meningkat. Dan setiap apa yang bisa dikerjakan, tidak boleh ada orang yang lebih dulu mengerjakannya. Abdullah bin Abi Maktum. Sejak saat itu ditingkatkan takwanya. Saya mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu udah dijamin surga misalnya dari sekarang nih, ibadahnya nambah atau kurang? Gak yakin saya. Gak yakin saya.
Ya. Gini lah gampangnya Bu, gampangnya. Nanti ada pengajian Ustaz Adi bulan depan di masjid ini Anur Tanah Kusir. Setiap yang datang dapat 1 juta. Ini contoh ya. Contoh. Kan saya bilang di awal contoh. Contoh bukan ngasih informasi. Jamaah yang lihat dari mana. Ini contoh lah awas. Tiba-tiba terbang dari Papua sini kan repot itu. Mau ngaji silahkan. Contoh dapat 1 juta. Tapi kalau Anda nge-share aja, nggak datang misalnya kan, Anda dapat jaminan 5 juta. Saya tanya pada Anda masih mau datang atau coba nge-share aja? Nah ini yang mau saya katakan, jangan berpuas diri setelah ada perubahan merasa lebih baik. Karena di hadapan Allah boleh jadi masih kurang. Sekarang udah tahajud, jangan puas diri dulu. Karena masih ada orang yang datang kepada Allah menyiapkan hafalan Qur'annya, menyiapkan puasanya, menyiapkan sedekahnya. Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar dan tidak harus dengar. Ya, tidak harus tahu maksud saya. Ada orang kaya-kaya sekali di kita ini. Kaya, jadi teladan kayanya. Tiap sebelum subuh keluar untuk sedekah, Pak. Sendirinya. Dengan istrinya bareng-bareng keluar. Disyukuri nikmatnya hanya untuk mencari siapa yang di jalan, ucapkan terima kasih gitu. Ada yang begitu. Nah, sekarang naikkan levelnya. Abdullah bin Abi Umi Maktum, saya untuk episode ini saya cerita ini dulu ya. Abdullah bin Abi Umi Maktum itu selalu ketika mendengar kalimat ini, terus Nabi sangat fokus kepada beliau setelah turunnya surah ini, khususnya ayat 1 sampai 16. Nanti kita belum masuk ke ayatnya, saya jelaskan umumnya dulu ya, sebagai gambaran umum. Turun ayat 1 sampai 16 itu terkait dengan beliau, keutamaan Abdullah bin Abi Umi Maktum ini. Nabi berubah total perhatiannya kepada beliau dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari sikap dakwah itu, yang diajarkan nanti kepada umatnya yang mengambil ini sebagai bagian dari jalan hidupnya. Pendakwah, ustadz, ulama dan sebagainya, ya. Perhatikan, berubahlah perhatian Nabi khususnya terdapat dalam beberapa keterangan setelah mendapatkan informasi dari Allah. Jaminan surganya, kemuliaannya. Itu bahkan sampai hal-hal yang penting diwakilkan kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nabi meninggalkan Madinah dalam 13 kali ada tuntutan militer. Beliau mesti keluar mendampingi 13 kali. Untuk menjaga kota Madinah sebagai walinya, wali kota Madinahnya, itu diwakilkannya kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum, tidak ada yang lain. Coba Anda bayangkan. Dan nanti sahabat banyak belajar tinggi pada beliau ini. Kok bisa yang diwakilkan beliau? Anda bayangkan, seorang pemimpin utama pergi keluar tugas, ada yang harus mewakilkan gantinya. Yang dipilih itu bukan yang kelihatan sosok kuat, matanya melihat, kelihatan ilmunya bagus. Yang dipilih oleh Nabi yang langsung mendapat jaminan kebaikan dari Allah. 13 kali beliau menggantikan posisi Nabi sebagai wali kotanya Madinah. Ketika Nabi punya tugas keluar dari tugas-tugas militer. Tapi yang paling menarik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang adzan? Saya barusan ya. Bilal, saya Adi. Ya. Nah. Berarti udah mau selesai. Biasanya gini kalau udah mau selesai doang. Bilal adzan. Begitu adzan Bilal terdengar, jarak rumah beliau ke masjid ini, khususnya subuh itu tidak mudah. Dalam keadaan tidak melihat. Kadang beliau dengan tongkatnya mencari jalan, kadang kalau ketemu orang gandeng, ingin ke masjid. Anda bayangkan, orang matanya, mohon maaf tunanetra, tidak melihat, dengar adzan, masih bergegas ingin ke masjid. Tapi nggak mudah, kalau zuhur ke asar bisa i'tikaf. Maghrib ke isya bisa i'tikaf. Subuh ke zuhur kan masih jauh. Kan belum seperti sekarang. Oh An-Nur Masya Allah, sebelum saya ke sini toilet biasa-biasa. Setelah pengajian toiletnya lebih mengalahkan bintang 5 tuh belakang. Makanya ada yang senang posisinya dekat toilet tuh. Ada yang depan, enak, masjidnya bagus, nyaman, aksesnya luas, tetangganya toleran-toleran, bagus. Zaman itu, ini belum ada listrik. Kalau subuh pasti gelap. Makanya di hadis-hadis yang sampai ke kita, waktu subuh itu selesai ketika terlihat wajah-wajah yang tampak. Dia kenal siapa di sampingnya jamaahnya.
Oh ini si fulan. Ketika waktu subuh habis, artinya saat masuk masjid itu gelap. Coba deh satu kali ya, untuk warga sini aja yang ke masjid, coba subuh-subuh gelapin semua tuh. Matiin tuh, untuk tahu waktu aja, ya bukan untuk langsung mulai sholat, enggak. Ya, gelapin tuh, supaya saat masuk itu gelapin aja dulu. Coba cek, kenal nggak di sampingnya tuh. Saya ingin merasakan aura masjid di era Nabi. Matiin AC, gelapin semuanya tuh, masuk tuh, silakan. Ya, pas mulai sholat matiin dulu aja. Ya, mulai sholat nyalain lagi, sholat matiin semua untuk merasakan sensasinya tuh. Ya, kalau ingin lebih lagi daripada itu, cari masjid yang pelepahnya misalnya dari kurma, tiang-tiangnya dari pelepah kurma, terus kita pelepah kelapa, atasnya daun-daun kurma, kalau hujan pasti basah tanahnya, kalau panas pasti panas. Nah di kondisi itulah Abdullah bin Abi Umi Maktum datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, adi ya rukhsah atau kama qala. Ya Rasulullah, ini subuh saya agak susah. Maghrib ke Isya bisa i'tikaf, zuhur ke Asar bisa i'tikaf, subuh agak sulit, penuntun tidak mudah ditemukan, berangkat gelap. Memang kalaupun terang beliau gelap juga kan, karena kan nggak ngelihat. Gitu. Tapi maksudnya kondisi masih belum tiba fajar. Paham ya? Nah, jarak tidak mudah. Lihat kalimat Nabi, karena ini jaminannya dari Allah tadi, dan ini spesial. Nabi mengatakan kalimat, lihat kalimatnya. Atas ma'ul adzan atau kama qala. Nabi bukan mengatakan Anda di rumah aja, atau ya tetap ke masjid, tidak. Kalimat Nabinya atas ma'ul adzan, masih dengar adzan nggak? Kata beliau, bala ya Rasulullah, atau kama qala, iya. Madum tatasma'ul adzan atau kama qala, fa'addihi fil masjid. Fa'addiha fil masjid. Kalau Anda masih bisa dengar adzan, upayakan tunaikan di masjid. Misal Pak, dalam posisi itu Anda tidak melihat. Rumah jaraknya tidak mudah ke masjid. Rumah di sini, masjid di kuburan sana, tanah kusir. Lokasi ya maksud saya. Lokasi di sana. Anda tidak melihat. Rumahnya yang Anda tuju ini, rumah Allah, masjidnya mohon maaf tidak seperti ini. Biasa saja, tiang-tiangnya pelepah batang dari kelapa, atasnya daun-daun, alasnya tanah. Anda dengar adzan dari sana ke sini. Lalu Ustadz mengatakan begini, Pak, kedengaran adzan kan? Berangkat aja. Usahakan. Saya tanya, Anda masih berangkat nggak? Masih berangkat nggak? Jangan bengong, jawab. Gak mudah kan? Nah ini yang saya maksudkan, jadilah orang penting. Nah ini yang mau saya kasih rumus. Kenapa saya cerita ini? Karena ada rumus di sini. Rumus ini yang mahal, ini yang mempercepat terkabulnya doa. Ini yang saya maksudkan. Kenapa pentingnya belajar asbabun nuzul dan asbabul wurud serta sanad sebelum ke inti materi? Karena banyak kisah-kisah inspiratif yang kita butuhkan di hadapan kita saat ini nilainya. Ini yang mempercepat mengabulkan doa, menghilangkan kegelisahan, memberikan kenyamanan. Ini yang butuh sekarang. Ya. Maka apa yang terjadi? Cara bacanya, kalau Nabi masih memerintahkan mengerjakan, berarti ada yang spesial di amalan itu. Ini maksudnya. Ya. Coba, Nabi selama hidup kan berusaha terus tahajud kan. Padahal kan tidak mudah kondisinya. Tapi beliau selalu mengondisikan malam bangun. Berarti ada yang istimewa di tahajud itu. Itu cara bacanya. Ya. Mengapa dalam kondisi ini subuh masih harus didahulukan untuk kita kejar? Berarti subuh ini beda. Ada yang istimewa. Ada yang lain di situ. Tapi cara bacanya bukan hanya untuk subuh. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau Anda ingin tahu hukum, jangan lihat sebabnya dulu. Lihat keumuman maknanya. Kalau ada satu ibadah yang seakan kita dipaksa mengerjakannya, walau mungkin ada keterbatasan, itu artinya ibadah itu spesial dibandingkan yang lainnya. Maka kalau biasanya permisalannya berangkatlah 3:30 untuk mengejar subuh, sekarang naikkan level jam 3 sudah berangkat. Karena jam 3 sudah berangkat, nyampe di masjid lebih dulu. Tadi yang adzan siapa? Bilal bin Rabah di awal. Sejak peristiwa itu, beliau naikkan levelnya bukan sekedar makmum ikut sholat, tapi jadi muadzin. Sejak peristiwa itu. Sampailah kemudian di masa-masa Ramadan, Nabi mengingatkan, sudah adzannya Bilal itu dilakukan untuk pengingat mendekat waktu fajar. Bukan waktu subuh. Jadi subuhnya belum tiba. Dilakukan adzan dari Bilal yang pertama untuk mengingatkan, ini waktu subuh sebentar lagi. Yang makan segerakan, yang minum percepat.
Karena nanti kalau tiba-tiba adzan tiba, subuh, makanan masih ada di mulutnya, repot. Ya, lagi makan, masih di mulut tuh. Ya, maka diberikan pengingat. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud baca Quran 50 ayat. Kalau sudah bacaannya itu sampai ke situ, nah nanti dalam rentang mau bacaan Bilal adzan. Kalau habis bacaan itu, maka Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan. Itulah sejarahnya sampai sekarang di Madinah itu untuk subuh adzan 2 kali. Ya, di Mekah adzan 2 kali. Asalnya dari situ untuk pengingat. Sampai sekarang diabadikan. Jadi itu ada sebabnya. Bukan tiba-tiba bid'ah, bukan. Ya, ada sebabnya. Jadi dari sejak peristiwa itu riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada di Al-Bukhari di Kitabus Shiyam. Ya, kalau Anda ngaji Kitabus Shaum, ya, Anda masuk ke situ, nanti ada pembahasan menyoal tentang bagaimana cara menyiapkan sahur menjelang kepada fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sebelum fajar tiba, nanti adzan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Ngajilah Abdullah bin Mas'ud. Sampai 50 ayat kurang lebih ukurannya. Dari periode itu ngaji, ini sudah adzan, tandanya fajar akan segera tiba. Begitu kemudian selesai ngaji itu, tanda fajar shadiq tiba, adzanlah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jadi muadzin sejak saat mendengar kalimat tadi, beliau naikkan levelnya, bukan sekedar makmum, langsung jadi muadzin. Bayangkan. Antum yang jamaah ke masjid, kapan terakhir adzan di masjid? Cita-cita dong dari sekarang. Hari ini saya makmum, besok saya imam. Itu. Besoknya benar, Pak, saya aja yang imam. Itu kan. Bapak bagaimana? Insya Allah saya ikhlas, Pak. Maksudnya apa? Surat Al-Ikhlas saya udah hafal. Siapin diri kita. Alhamdulillah. Kalau nggak ada imamnya yang biasa datang kan siapa yang imamin? Siapkan diri kita. Naikin levelnya. Naikin levelnya. Kalau muadzin nggak ada, siapa yang adzan? Ya kan? Jangan berpikir di rumah saja. Saat jamaah kita naikin level. Nabi menyampaikan keutamaan orang syahid. Orang syahid itu cita-cita hidupnya, beliau berdoa, ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan syahid. Saya ingin meninggal dalam keadaan syahid. Mata tidak melihat, tapi pengen meninggal dalam keadaan syahid. Di era Nabi tidak syahid. Era Abu Bakar tidak syahid. Begitu era Umar datang, ada perluasan ke wilayah Persia, beliau mengajukan diri untuk tampil di situ, dandan yang rapi, mengenakan baju zirahnya, baju besinya, itu luar biasa gagahnya, dalam keadaan tidak melihat, langsung ditetapkan oleh Umar, beliaulah yang memegang panji dalam peperangan itu. Kan panji itu orang penting yang megang itu. Kan itu intinya dalam perang di kolosal masa lalu itu, panji itu paling utama, jangan sampai kena musuh. Kan dua, satu komandan, kedua panji. Kalau komandan sudah kena dari pihak musuh, jatuh mentalnya, setelah itu biasanya kalah tuh lawannya. Yang kedua, panji diambil sebagai tanda bahwa telah dikuasai medannya. Makanya pemegang panji itu luar biasa, harus orang-orang hebat yang megang itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan, satu hal yang penting, ini mungkin untuk komandan-komandan, teman-teman kalau di tentara, di kepolisian dan sebagainya, perhatikan cara Umar memilih orang-orang terbaik. Umar bikin pengumuman, namanya Perang Qadisiyah waktu itu. Di rentang 636, 34, 36 Masehi lah. 636-an. Karena rajanya itu waktu itu 621 sampai 651-an hidupnya. Panglima perangnya Rustum namanya. Di Persianya, Rustum. Panglima perang di Islamnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemegang panjinya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Kisaran 14 Hijriah, mau masuk ke 15 Hijriah. Ini terjadi Qadisiyah ini. Setelah perang Yarmuk itu kan dahsyat luar biasa. Ya. Terjadi ini. Umar bikin pengumumannya begini. Lihat baik-baik. Siapa yang merasa punya pikiran tajam, kekuatan fisik yang bagus, kemampuan kuda yang kuat, atau yang bisa mendonasikan untuk partisipasi dalam jihad fisabilillah, silakan menghadap pada saya. Maka semua berlomba termasuk Abdullah bin Abi Umi Maktum. Beliau membawa ketakwaannya. Saat yang lain membawa strategi, kepintaran, membawa kuda, harta, beliau bawa ketakwaannya. Datang bawa panji dengan baju zirahnya, maka dimulailah aksi militer ini. Kan masa-masa itu banyak peperangan. Mohon maaf, hari pertama kalah pasukan karena lawannya gajah. Ini bawa kuda, sana pasukan gajah. Persia kan gajah. Hari kedua masih kalah, hari ketiga, perhatikan baik-baik. Ini wasiat Umar yang dituliskan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kalau jenderal-jenderal panglima perang
ya Pangdiv, ya Pangkoopsu dan sebagainya bisa memahami ini luar biasa. Perhatikan 3 hal. 1, tulisannya. Kalau bahasa kita begini, ketahuilah wahai komandan, wahai jenderal, dia akan membawa pasukan. Pilihlah dan siapkan pasukanmu, ini dalam bahasa saya yang dipermudah, dengan kualifikasi sebagai berikut. 1, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. 1. 2, pastikan prajuritmu tidak berbuat maksiat dan perbuatan-perbuatan menyimpang sebelum ia berangkat ke medan juang. Alasan Umar itu sederhana. Engkau datang itu untuk berjuang menegakkan kebenaran, sementara engkau bertindak yang tidak benar. Lantas apa bedamu dengan musuhmu? Tuh. Biasanya kan orang-orang berjuang, maaf ya, masuk ke militer itu kan pengennya menang aja, menang, dapat rampasan, menguasai medan, menguasai lahan kotanya. Di Islam tidak begitu. Anda walaupun harus mempertahankan wilayah, menjaga pertahanan supaya tidak diserang, niatnya tuh mulia, tetap menjaga kedaulatan dengan niat ibadah kepada Allah, bukan menyakiti orang. Karena diserang kita bertahan, karena diserang kita membela, tapi niatnya apa? Jaga kedaulatan dengan niat ibadah yang benar. Tapi pastikan prajuritmu jangan menyimpang. Makanya dipastikan, makanya tentara Islam tuh gak ada yang mabok, judi, mau offline mau online gak ada tuh. Mau perang judi dulu, pasti kalah. Gak elit tuh, gak elit. Ya, mohon maaf. Memang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Zeus main judi itu. Ya, kemarin saya lihat Spider-Man udah minta-minta di jalan tuh. Ya, nah ini tingkatkan takwa. Kedua, jangan berbuat maksiat, perbuatan menyimpang. Logikanya sederhana. Anda ini mau berjuang menegakkan kebenaran dengan keteladanan yang baik. Lalu Anda berbuat tindakan menyimpang seperti musuh Anda. Lantas apa bedanya? Itu kalimat Umar tuh. Jadi kalau musuhnya mabok, ini prajurit yang mau berangkat ikut mabok, yang mau diperjuangkan apa? Sama-sama pemabok. Ya kan? Makanya dulu kenapa Bani Israel dikalahkan oleh Persia dan sebagainya? Karena memang rusak. Ditimbang tinggal yang buruknya aja, buruk ketemu buruk, mana yang menang, yang buruk-burukan aja. Yang paling buruk, yang paling menang. Ya, kamu pembeda, kata Umar, kalian pembeda. Kalian berangkat menegakkan kebenaran. Kan itu kesatria kan? Lihat Sabta Marga itu yang 7 tuh, yang teman-teman tentara itu. Ya, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila, baru warga negara. Kami patriot, nomor 2 patriot. Ketika masuk Satria, kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Yang mau Anda bela kebenaran, kejujuran, keadilan, martabat, kedaulatan, ibadah, satria, takwa. Anda jadi takwa, tapi sebelum berangkat, mabuk, judi, macam-macam. Ya nggak jadi. Nggak ada nilainya. Ini yang kita yang kurang harus diperkuat tuh ini. Kalau mau sukses, mau makmur, mau berhasil, mesti punya visi, mesti punya nilai. Pembedanya apa? Umar kasih wasiat. Karena itulah pemegang panji orang paling takwa untuk menunjukkan kepada prajurit supaya naik mentalnya. Ini pemegang panjinya orang paling takwa, yang jaminannya surga dari lisan Nabi, hadisnya kunci, orang paling hebat. Jangan kira kalian hebat di hadapan Allah dengan tenaga kalian. Dia nggak lihat, tapi nilainya tinggi di hadapan Allah. Jadi ketika yang berangkat pegang panjinya adalah orang yang dinilai takwa di hadapan Allah, semangat prajurit naik, ikut baik semua. Hari pertama diuji untuk menemukan strategi, tetap ada ikhtiar. Kalah hari pertama, hari kedua kalah, hari ketiga dari Yarmuk datang pasukan, gabung sesama orang takwa, lihat ikhtiar kita, itu kan gajah. Gajah nggak takut kuda, tapi takutnya pada apa? Dicari. Yang kira-kira gajah takut pada itu. Akhirnya diberikan kain penutup pada kuda, pada satu bentuk yang ditakuti gajah. Gajah tunggang langgang, kocar-kacir pasukan, habis itu menanglah pada hari yang keempat. Barulah Allah kirimkan kemudian setelah ikhtiar, luar biasa, kan mesti ada ikhtiar. Dengan ketakwaannya datang topan, angin badai, habis, kalah, saat itulah ditaklukkan Persia. Dan disinilah cita-cita Abdullah bin Abi Umi Maktum yang menutup kajian kita di kesempatan pagi ini sampai berakhir. Disitulah cita-cita beliau tercapai. Jadi cita-cita tertingginya ternyata bukan ingin punya jabatan, punya dunia. Cita-cita tertingginya ingin menghadap Allah dengan kebanggaan berupa syahid. Maka beliau syahid dengan tetap memeluk panjinya. Jadi nggak dirampas musuh, Pak, Bu. Panjinya dipertahankan, terjaga amanahnya, walaupun dengan nyawanya. Kalau nyawa kan nggak bisa pilih. Bapak Ibu masak di rumah, nggak berangkat untuk berjuang, tetap kalau ajal tiba meninggal juga. Ya kan? Maka beliau mendengar ayat, ya, la yastawil
qa'iduna minal mu'minina ghairi ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang duduk-duduk di rumah dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kecuali orang yang punya uzur yang dibenarkan oleh syar'i. Abdullah bin Abi Maktum punya uzur, matanya nggak lihat, jaminan surga. Tapi beliau tetap masih merasa kecil dengan turunnya ayat itu. Saya pun mesti berjuang. Dipakai baju zirahnya, berjuang ke medan perang, sholatnya sudah, jadi muadzin sudah, Quran turun karenanya, tinggal satu yang belum dicapai, pulangnya mesti istimewa dalam keadaan syahid. Maka tercapailah di tahun ke-15 Hijrah, wafat syahid dalam perang Qadisiyah, membela panji Islam dan masih memeluk panjinya sampai wafatnya. Itulah inspirasi dari sosok yang menjadikan turunnya surah urutan ke-80 di dalam mushaf Al-Quran, ke-24 dalam urutan turunnya. Diurutkan itu setelah An-Naba, kemudian An-Nazi'at untuk memberikan sebuah kesan yang dalam. Anda sering diskusi tentang kiamat, tentang alam, tentang semesta. Maaf, turun An-Nazi'at, persiapan Anda jangan jauh-jauh dulu, kalau besok meninggal bagaimana? Wafatnya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Wafatnya sedang dalam keadaan taat atau maksiat? Kalau punya kedudukan pengen angkuh seperti Firaun. Kalau punya harta pengen sombong seperti Qarun. Apa enggak lupa Anda akan pulang menghadap Allah sebagai seorang hamba? Apa yang Anda siapkan? Itulah An-Nazi'at. Sebelum dicabut Nazi'at, maka siapkan diri Anda menjadi lebih baik. Bagaimana cara menjadi baiknya? Lihatlah sosok salah satunya, seorang Abdullah bin Abi Ummi Maktum, walaupun terlihat rendah, biasa, mata tidak bisa menatap, tapi batinnya tinggi di hadapan Allah, hidupnya mulia, wafatnya pun berada dalam keadaan istimewa. Ish karima aumut syahidah. Hidupnya mulia, wafatnya dalam keadaan syahid. Bagaimana cara mengikuti itu? Seperti apa jalannya? Maka silahkan pelajari 42 ayat yang terletak pada surah ke-80 ini, yang memberikan kita jalan untuk bisa meniru keteladanan sahabat mulia ini. Itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi kita belum mulai ayat dan suratnya, nah, kita baru mulai inspirasinya. Jadi dari sini kalau pulang, insya Allah kita tingkatkan takwa ya. Insya Allah kalau takwanya meningkat, hidup mudah ya. Yang punya utang insya Allah bisa lunas. Nah, kalau dia mau bekerja dan melunasinya ya. Bekerjanya ada dua, bisa ikhtiar manusia, bisa mendekat kepada Allah dalam keadaan-keadaan yang saleh dan baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika